Eh, Selamat siang semuanya. Insyaallah. Sebelum saya mulai, boleh nggak minta tolong maju ke depan ya Kak ya? Kasihan yang di belakang udah sampai ujung banget. Boleh yang di sisi sebelah kanan saya, boleh berdiri semua, terus maju ke depan. Nah, batasnya sampai sini. Boleh ya dibantu agar teman-teman yang di belakang dan yang belum datang masih bisa untuk masuk ke dalam ruangan. Boleh lagi, maju lagi. Asal pandangannya tidak tertutup tiang, masih aman, atau bisa maju ke sini lagi Kak. Boleh Kakak Putih majuan lagi nggak? Ya, majuan lagi sayang boleh. Biar yang lain bisa maju lagi. Jadi nanti yang belakang masih bisa maju ke depan. Oke. Paling kakak panitia boleh dibantu agar di depan pintu itu dikasih jalur jalan sedikit agar yang baru masuk bisa masuk lagi ke dalam. Jangan ditutup di depan pintu persis. Oke, aman ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunia wadin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman kajian milenial, hari ini kita bertemu kembali dengan tema surat cinta episode kedua, yaitu takdir diantara dua cinta. Kita selalu berpikir suatu hal yang kalau dihadapkan antara dua pilihan tuh kira-kira sulit atau gampang? Sulit ya, pasti nanti ditanya, mau dapat jodoh duluan apa mau kaya duluan kata Allah. Kalau cowok pasti jawab kaya duluan ya kan, kalau cewek pasti jawabnya nikah duluan ya Allah gitu kan. Kaya duluan gak apa-apa. Tuh kan, emang manusia itu nggak bersyukur, maunya dua-duanya ya kan. Nanti dikasih pilihan sama Allah. Mau dapat jodoh soleh tapi pelit, apa mau dapat jodoh nggak soleh tapi kaya raya? Kaya raya tapi soleh. Nah, pinter emang. Manusia selalu seperti itu Kak. Saya pun kalau boleh memilih pasti ketika dapat dua pilihan berat itu pasti sulit. Dan kira-kira ketika kita dapat dua pilihan berat, apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih sebenarnya yang manusia lemah ini harus lakukan? Apakah kita terus berdoa? Apakah kita sholat terus? Apakah kita cari pencerahan di tempat seperti ini? Masya Allah. Nanti kita akan temukan jawabannya bersama Ustadz. Dan saya harap kakak-kakak semuanya mempersiapkan buku catatannya agar kita sama-sama bisa belajar. Jangan hanya standby handphone, tapi difokuskan, diniatkan untuk mendapatkan ilmu di kajian ilmu hari ini agar apa yang disampaikan oleh Ustadz nanti bisa langsung masuk ke hati kita insya Allah. Langsung aja saya tanpa berlama-lama saya panggilkan Ustadz Muhammad Fikri untuk masuk ke dalam ballroom. Kepada Ustadz, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah fala hawla wa la quwata illa billah.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat ya? Hati sehat? Kantong sehat? Hati menyesuaikan isi dompet. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita bisa kembali berkumpul bertemu di kajian milenial dengan suasana yang Masya Allah sampai susah lewat ya. Dan ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, harus kita syukuri bahwa Allah mengumpulkan kita di tempat-tempat yang baik. Semoga Allah jadikan kita juga orang-orang yang baik dan bisa dikumpulkan kembali di tempat-tempat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam terlimpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua bisa terus belajar menjadi umat beliau yang sejati, bukan cuma orang yang ngaku-ngaku sebagai umat Nabi, namun cintanya jujur, cintanya itu dibuktikan dengan mempelajari, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, sampai pada akhirnya insyaAllah ta'ala kita dipertemukan, diperkumpulkan bersama beliau kelak di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala lunasi semua hutang. Semoga Allah mudahkan segala kesulitan. Dan semoga Allah segera pertemukan dengan orang yang menjadi pujaan. Nah, itu paling kenceng jelas itu berarti. Dan yang terakhir, semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga. Mau kapan? Ya Allah, saya mau masuk surga ya Allah. Ditanya mau kapan? Hari ini siap? Besok? Kita nggak siap ketemu Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak siap ketemu Allah Subhanahu wa taala yang harusnya menjadi cinta pertama dan prioritas dalam hidup kita. Padahal kalau kita mencintai seseorang, rasanya kita pengen selalu ingin ketemu dan pengen cepat-cepat ketemu sama dia. Kita kalau cinta sama seseorang, suka sama seseorang, pengennya cepat ketemu dan selalu ketemu sama dia. Tapi ternyata cinta kita palsu kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika ditanya kapan mau ketemu dengan Allah, kita jawab nggak tahu. Nggak tahu siapnya kapan, dan kita belum siap untuk berjumpa dengan Allah. Katanya cinta kepada Allah tapi nggak pernah mau dan siap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti fakta pertama yang harus saya ucapkan adalah kita ini orang yang cintanya palsu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita katakan palsu? Karena selama ini kita hanya ngomong kita cinta kepada Allah tapi nggak ada buktinya. Dan selama ini kita ngomong kita cinta kepada Allah tapi ketika diuji cinta kita mengeluh. Padahal sebenarnya kehidupan ini tuh penuh misteri. Segala hal datang tanpa kisi-kisi. Tiba-tiba ada yang datang, tiba-tiba ada yang harus pergi, tiba-tiba ada yang jatuh cinta, tiba-tiba ada yang jatuh dari lantai 2, tiba-tiba ada yang saling benci, tiba-tiba ada yang, semua serba tiba-tiba. Dan bahkan kadangkala takdir itu membuat kita dilema di antara dua cinta. Takdir membuat kita galau dalam memilih dan merelakan. Ternyata apa yang kita pilih adalah apa yang harus kita relakan. Itu hidup isinya begitu. Dan episode hidup itu akan selalu bergerak dari senang ke sedih, dari sedih ke senang, selalu begitu. Gak mungkin senang terus, gak mungkin sedih terus, gak mungkin gampang terus, gak mungkin susah terus, gak mungkin. Semua akan berpindah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan likulli farhatin tarha. Setiap kebahagiaan itu pasti ada kesedihan. Wa ma muli'a baitun faraha illa muli'a tarha. Kata beliau, tidak mungkin ada rumah yang dipenuhi oleh kebahagiaan kecuali bentar lagi akan ada kesedihan datang ke rumah tersebut. Jadi gak mungkin orang hidup di atas kebahagiaan terus, senang terus. Atau dia hidup sedih terus, nangis terus, gak mungkin. Pasti ada kebahagiaan buat dia dan akan ada kesedihan buat dia. Itu hidup begitu isinya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kita memang diciptakan dalam keadaan yang susah gitu. Kita gak mungkin bisa menikmati semua kebahagiaan dalam jangka yang panjang, pun gak mungkin bisa ngerasakan kesedihan sampai jangka yang panjang. Semua ada masanya. Setiap senang ada masanya, setiap sedih juga ada masanya. Yang hari ini lagi nangis, nangis pun ada berhentinya. Yang hari ini lagi ketawa, ketawa pun ada berhentinya. Maka ketika sedang tertawa, jangan lupakan fase saat nangis. Dan ketika nangis, jangan pernah lupakan fase saat tertawa. Maka hidup itu hanya berputar sekitaran itu.
Hanya saja kita tidak pernah menyadarinya. Dan memang ketiba-tibaan hidup yang penuh misteri tanpa kisi-kisi ini benar-benar memberikan kita banyak sekali pelajaran. Di antara pelajaran besar soal hidup ini adalah jangan pernah merasa memiliki apa yang bukan punya kita dan relakan semua yang milik Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala kita tuh sakit hatinya ketika diambil yang ternyata itu bukan milik kita, seperti jadi marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya barang, sesuatu yang sangat kita cintai, lalu diambil pulang, dibawa lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita marah, kita murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu punya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua tahu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah Subhanahu wa taala dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah itu semua yang ada di bumi, milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Tapi kadangkala cinta kita itu tadi ketika diuji oleh Allah, seolah-olah kita tidak terima sama ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sekalian di mukadimah ini, ingin rasanya kita harus sampaikan, cintai sesuatu itu secukupnya saja. Ya, cintai sesuatu secukupnya saja. Pun begitu, bencilah sesuatu secukupnya saja. Berarti berikan sesuatu sesuai kadarnya saja. Mencintai itu ada kadarnya, membenci itu juga ada kadarnya. Jangan memberikan sepenuhnya untukmu. Misal kita katakan gini, cintaku habis pada dirimu. Ini musyrik orang ini. Karena dia telah menghabiskan cinta dia untuk manusia, sedangkan ada cinta lain yang harus ia cintai. Maka kita katakan cintai sesuatu itu sesuai kadarnya saja. Kata Nabi SAW pada suatu hari, Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Kata Nabi, atani Jibril. Malaikat Jibril mendatangiku, faqala. Lalu Jibril memberikan aku nasihat. Ya Muhammad, kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, tapi kamu harus ingat, kamu akan jadi mayit. Hidup sesukamu, kamu mau ngapain aja terserah. Tapi ingat, kamu akan jadi mayit. Innaka mayyitun. Kamu akan menjadi mayit nanti. Silakan kamu mau ngelakuin apa aja ya, mau hidup kayak gimana juga terserah. Tapi ingat, kamu akan jadi mayit. Berikutnya beliau bilang apa? Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Dan cintailah siapapun, tapi ingat kamu akan berpisah dengannya. Ini dalam nasihatnya malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi kita SAW. Kamu cintai siapapun dengan kadar yang kamu bisa berikan kepada dia, tapi ingat kamu akan berpisah dengan dia. Secinta-cintanya kita sama istri, kita akan pisah sama dia. Secinta-cintanya kita sama anak, kita akan pisah sama dia. Maka dalam masalah seperti ini, cintai sesuatu, cintai seseorang sesuai kadarnya saja. Jangan habiskan cinta kita kepada mereka, sebab kita akan berpisah dengan mereka. Lalu kata Jibril apa? Wa'amal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Dan beramalah sesuka kamu, tapi kamu harus ingat, kamu nanti akan bertanggung jawab dan dibalas apa yang kamu lakukan selama ini. Bebas saja hidup ini. Kamu mau ngapain juga bebas, suka-suka kamu. Memang kita itu punya kebebasan untuk berbuat apapun, betul. Tapi ingat, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau jadi boti, silahkan. Tapi ingat, Anda nanti akan dihisab dan akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya masih teruskan episode itu. Ya. Dan videonya sampai sekarang saya masih dihujat sama boti-boti itu. Ya. Kalau ada yang hadir di sini boti, saya tunggu nanti. Ya. Saya nggak takut. Dalam masalah-masalah seperti ini kita harus tegas. Ya. Antara al-halal, innal halala bayyin wa innal harama bayyin, jelas. Halal jelas, haram jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antaranya ada perkara-perkara yang syubhat. Dan perkara syubhat ini apa? Kita harus tinggalkan. Famanittaqa syubhat. Barang siapa yang selamat dari syubhat, maka dia telah menjaga Allah dan agamanya. Berarti jelas, kita harus dirikan mana yang halal, mana yang haram. Kembali lagi kepada nasihatnya Jibril alaihissalam kepada Nabi kita SAW. Beliau melanjutkan, Ya Muhammad, i'lam anna syarafal mu'min biqiyamihi fil lail. Bil qiyami fil lail. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, ingat bahwa kemuliaan seorang mukmin itu ada pada qiyamul lail dia di malam hari. Wa izzahu istighna'uhu 'anin nas. Dan kehormatannya ada pada kecukupannya terhadap manusia. Apa maksudnya kecukupan? Dia tidak bergantung pada manusia. Jadi kemuliaan dan kehormatan kita sebagai seorang mukmin adalah kita tidak pernah merasa dicukupi oleh manusia, sebab bukan dia yang mencukupi hidup kita. Kita kembalikan itu kepada Sang Pencipta Allah Jalla Jalaluhu. Maka dengan cara itulah, ini nasihat yang sangat dalam dari malaikat Jibril. Ada berapa nasihatnya? Ada berapa nasihat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW? Berapa? Ada 7 apa 8? Ada 5.
Yang pertama apa? Antum bengong-bengong ngaji ngapain sih? Dari tadi ngangkat HP, foto, gak ada faedahnya. Nyatat, tulis ilmu itu, bawa pulang. Dahulu Al-Imam Syafi'i itu kalau mau ngaji buat dapat satu hadis, kadang harus jual isi barang-barang yang ada di rumahnya. Kadang dia harus nggak makan demi mendapatkan ilmu. Ya. Kita kadang-kadang sekarang kajian Masya Allah sudah gratis, di tempat mewah, tempat nyaman, dapat fasilitas nyaman. Malah nggak dapat ilmu sama sekali. Harusnya kita dapatkan ilmu itu, bawa pulang. Bawa pulang ilmu tersebut agar kita bisa mengamalkannya. Ada 5 nasihatnya. Pertama, hidup sesukamu, kamu bentar lagi akan jadi mayit. Yang kedua, cintai bebas, tapi kamu akan berpisah dengannya. Yang ketiga, lakukan sesukamu, tapi kamu nanti akan dibalas. Diminta pertanggungjawabannya. Yang keempat apa? Kemuliaan seorang mukmin ada pada qiyamul lailnya. Ternyata ibadah yang diunggulkan di hadapan Allah bukan ibadah di tengah keramaian, tapi ibadah di tengah kesendirian. Munajat kita di tengah kesendirian saat orang-orang tidur itu yang mengunggulkan kita di hadapan Allah. Yang terakhir, jangan merasa cukup dengan manusia. Jangan merasa kita itu dicukupkan hidupnya oleh manusia. Hidup kita itu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh urusan kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada masalah, ada cekcok dengan manusia, ada ketidakpahaman yang sama dengan manusia, biasa aja. Karena memang kita hidup ini bukan karena dia. Ketika kita lagi ada masalah sama teman, lagi marahan dan lain-lain, ini biasa aja. Kita hidup bukan untuk dia. Maka mencintai secukupnya saja. Kadangkala cinta kita berlebihan kepada orang yang jelas-jelas tidak pernah mencintai kita. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, wa minal baliyati an tuhibba wa la yuhibbuka man tuhibbuhu. Di antara nestapa yang paling ngenes adalah saat kamu benar-benar mencintai seseorang yang jelas-jelas tidak mencintaimu. Tuh Imam Syafi'i ngomong. Dengar, wahai para bujang. Bujang hidin, bujang hidat, rahimakumullah. Ya. Antum harus dengar ini. Jangan berlebihan dalam mencintai orang. Karena di antara kebodohan, kenestapaan yang paling menyedihkan adalah saat dia mencintai seseorang dan orang tersebut tidak pernah mencintainya. Kadang kita mencintai orang sampai melepaskan agama kita. Padahal sebenarnya orang itu tidak benar-benar mencintai kita. Ada Allah yang selalu mencintai kita, tapi kita lepas cintanya Allah demi cinta orang yang tidak pernah mencintai kita. Wa minal baliyah. Itulah nestapa yang paling menyedihkan. Jadi antara kebodohan adalah dia mencintai orang yang jelas-jelas tidak mencintainya. Kata siapa itu tadi? Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka hari ini, di dunia ini, kita harus mencintai secukupnya dan mencintai yang jelas-jelas sudah benar-benar mencintai kita. Makanya Abu Tammam, seorang penyair di zaman Abbasi, beliau mengatakan apa? Naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa, mal hubbu illa lil habibil awwali. Kam manzilin fil ardi ya'lifuhul fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Kata Abu Tammam gini, pautkan hatimu kepada siapapun, silahkan. Tapi kamu harus ingat, cinta pertama itu akan menjadi sesuatu yang paling mengesankan. Betapa banyak tempat yang membuat kita nyaman di muka bumi ini, tapi ternyata tempat kembali kita sama, yaitu rumah pertama kita. Itu pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini mau suka sama siapapun, mau cinta sama siapapun, sebesar apapun cintanya, terserah. Tapi ingat, kita akan kembali kepada cinta pertama kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun cinta kita kepada siapapun hari ini, sejatinya kita akan kembali kepada cinta pertama kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Banyak orang-orang yang mencintai sesembahan selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Adapun orang-orang yang beriman, cinta mereka paling besar itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecintaan mereka besarnya kepada Allah. Ustadz, kalau kayak gitu dia enggak cinta sama istrinya, enggak cinta sama anaknya, enggak. Dia tetap mencintai keluarganya, tetap mencintai pasangannya, tapi kadar cinta terbesarnya buat siapa? Buat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada 100%, kira-kira pembagiannya berapa persen untuk Allah? Kita punya 100%, kira-kira persentase pembagian untuk Allah berapa persen? 90 tuh, yang tadi sholat zuhurnya lupa ngomong gitu kata dia. 90 tuh kata dia yang sholat subuhnya sama duha bareng tadi. Jam 8 pagi sholat subuh dia. Maka kalau kita katakan misalnya 100% kita kasih cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbesar versi kita masing-masing, tergantung ada berapa banyak manusia yang harus kita
Cintai, beda-beda. 90% kata jomblo mungkin. Dan dia belum punya tanggungan cinta gitu. Tapi bagi orang-orang yang lain dia mencintai istrinya, dia mencintai pasangan suaminya, dia mencintai anaknya, bahkan dia mencintai cucunya gitu kan. Dalam masalah seperti ini dia punya porsinya masing-masing. Maka selalu kita ulang-ulang bahwasanya cinta kepada Allah tidak bisa dinominalkan dan disamaratakan. Tapi cinta kepada Allah harus disepakati menjadi presentasi paling besar. Versi masing-masing. Maka jangan ada perbandingan di antara hidup kita dalam masalah cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada manusia. Jadi kalau ada tiba-tiba pasangan, kadang-kadang perempuan random itu kan pertanyaannya Masya Allah. Lebih kritis daripada malaikat. Dia bertanya tentang sesuatu yang mustahil untuk dijawab dan menyenangkan hatinya gitu. Istri lagi santai hari Minggu pagi, suami lagi ngopi depan rumah, tiba-tiba syaitan ini datang. Dan dia menanyakan apa? Mas, kalau kamu ditanya, lebih cinta aku atau Allah? Ini misalnya si syaitan ini bertanya begitu. Oh jangan gitu deh mas, berapa persen cinta kamu kepada Allah dan berapa persen cintamu ke aku? Kira-kira kita jawab apa? Apa jawabannya Pak kalau istri nanya begitu? Kalau saya jawabannya simpel. Saya pegang palanya, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Diruqyah. Simple, karena hanya syaitan saja yang berani menanyakan soal kecintaan itu kepada kita. Itu nggak bisa kita jawab dengan angka, dan cinta kepada Allah tidak bisa dinominalkan. Maka dalam masalah seperti ini memang harus paling utama, dan memang kadangkala harus berbanding membuat kita dilema dengan cinta kita kepada makhluknya. Kita cinta sekali sama anak kita, betul nggak? Kita cinta sama istri kita, sama pasangan kita sayang sama dia. Tapi pertanyaannya ketika Allah ambil dia, sedih nggak kita? Apakah kita nggak cinta sama Allah kalau kita sedih begitu? Sedih, tapi memang kadar cinta kita berbeda. Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada dia dan Allah yang punya. Maka tugas kita selain mencintai adalah merelakan yang kita cintai kembali kepada Allah. Inilah yang mungkin akan menjadi pembahasan kita. Bagaimana dalam kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, ada PR yang lebih berat daripada sekedar mencintai adalah merelakan yang kita cintai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam masalah-masalah seperti ini, kalau cinta kepada orang yang sudah biasa aja, berikan cinta kita yang biasa saja kepada dia, agar ketika kita berpisah tidak terlalu sakit hati kepada dia. Enggak terlalu putus asa hidupnya. Makanya lucu ketika saya ngelihat berita ada anak SMP bunuh diri karena diputusin sama pacarnya. Dia bunuh diri karena diputusin sama pacarnya. Berarti di usia yang masih seanak kecil itu, dia sudah mencintai secara totalitas kepada wanita tersebut, dan ketika ditolak, dihabiskan hidupnya. Itu pikiran anak kecil. Kalau sekarang kita udah seusia ini ngeliat pisau aja takut kan gitu ya. Baru-baru kepikiran bunuh diri kan gitu. Maka dalam kasus-kasus seperti ini, kadang-kala kita harus tahu, oh hidup ini ada kadarnya. Saya mencintai kamu karena Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar yang bisa saya berikan kepadamu. Maka dalam kasus-kasus masalah cinta ini tidak bisa dinominalkan dan tidak bisa disatu suarakan, samaratakan. Karena itu sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Itu nasihat saya di awal teman-teman sekalian. Dan harus ada rasa cinta dalam hati kita. Karena itu bagian dari tanda adanya iman dalam diri kita. Karena kata Nabi kita SAW, di antara sebab agar kita merasakan manisnya iman. Iman itu ada manis, ada pahitnya. Manis ketika kita bisa menjalankan 3 ini yang disebutkan oleh Nabi. Dan akan pahit ketika kita melupakan yang 3 ini. Apa yang 3 itu? Kata Nabi SAW, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara yang dengannya kamu bisa merasakan manisnya keimanan. Yang pertama, man kana Allahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Yaitu ketika dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih besar daripada mencintai selain keduanya. Tadi cuma Allah, tiba-tiba ada nomor 2 mencintai Rasulnya SAW. Berarti kita harus mencintai Allah dan mencintai Rasulnya lebih besar kadarnya daripada selain keduanya. Yang kedua, agar kita merasakan manisnya keimanan, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kita mencintai seseorang dan kita tidak mencintai dia kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baiknya mencintai makhluk adalah sebab cinta kita kepada Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat kita mencintai siapapun, jadikan sebab cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai faktor utama kita mencintainya. Tadi ada pertanyaan di awal, Kameli bertanya. Apa pertanyaannya tadi? Milih laki-laki yang soleh dan kaya gitu ya? Atau laki-laki tidak soleh tapi miskin?
Iya gitu. Salah ya? Bukan gitu ya? Oh, lebih milih laki-laki soleh tapi miskin, apa tidak soleh tapi apa jawabannya? Nah, itulah. Itulah jawaban istrinya Abu Lahab. Maka dalam masalah-masalah seperti ini, orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengedepankan Allah dan Rasulnya dalam seluruh faktor hidupnya. Oh, orang ini soleh, dia lebih mencintai Allah daripada saya, maka itu prioritas utama kita. Karena Allah tidak mungkin menyia-nyiakan orang yang dicintainya. Sekali lagi, Allah tidak mungkin menyia-nyiakan orang yang dicintainya. Jadi kalau Allah udah cinta kepada hambanya, Allah nggak akan sia-siakan dia, nggak mungkin. Jadi carilah orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doanya Nabi pernah saya ulang berkali-kali di kajian milenial doa ini. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Ya Allah, aku memohon cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Jadi kita memohon cinta orang-orang yang sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah saja tidak ia cintai, apalagi kamu. Kalau panggilan Allah saja tidak ia dengarkan, apalagi celotehan kamu. Kalau perintah Allah saja tidak didengarkan, apalagi hanya perintah kamu. Makanya perintah Allah dan panggilan Allah dan cinta kepada Allah menjadi yang paling utama dalam kehidupan kita. Makanya apapun urusannya, kita tahu bahwasanya untuk merasakan manisnya keimanan, jadikan sebab kita mencintai makhluk karena Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, agar kita merasakan manisnya keimanan adalah wa an yakrah. Wa an yakrahu, dia benci. Dia benci kepada kekufuran, kepada kemaksiatan, kepada hal-hal yang membuat Allah murka, sebagaimana ia benci dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia enggak suka bermaksiat sebagaimana dia enggak suka dilemparkan neraka. Makanya ini di antara ciri-ciri orang merasakan manisnya keimanan. 3 ini tadi. Yang pertama apa? Dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada selainnya. Yang kedua, mencintai seseorang karena Allah. Yang ketiga, membenci maksiat sebagaimana benci dilemparkan ke neraka. Catat itu. Anda pengen semuanya pulang bawa catatan. Sehingga yang kenyang bukan hanya perut, namun juga akal kita. Akal kita ya kita isi, ya, kita pulang bawa ilmu. Dan ilmu harus lebih banyak presentasinya dibandingkan story-nya. Ya, ilmu harus lebih banyak daripada story. Itu pengajian. Kalau pengajian zaman sekarang banyak-banyakin story, itu bukan ngaji namanya. Karena ngaji itu pulang bawa ilmu, bukan bawa story. Itu tegas dari saya. Kalau untuk mau cari story jangan di tempat ini. Karena di tempat ini kita harus mencari ilmu. Sampai mana tadi? Sampai mana? Selfie. Sampai tadi 3 perkara yang membuat kita merasakan manisnya gimana. Teman-teman sekalian, hari ini kita itu Surat Cinta series episode ke-2. Kelanjutan dari episode yang pertama. Episode pertama kita sudah tadabbur surat apa? Al-Insyirah. Angkat tangan yang datang ke Surat Cinta series pertama. Angkat tangan. Masya Allah, barakallahu fikum. Oke, turunkan. Yang baru datang hari ini angkat tangan. Masya Allah. Ya presentasinya mirip lah. 80-20. Ya. Tapi alhamdulillah berarti banyak mu'allaf. Mu'allaf itu adalah orang yang hatinya dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mu'allaf. Jadi jangan terjemahkan mu'allaf itu login ke Islam aja. Tapi orang yang Allah lembutkan hatinya, dia adalah mu'allafun. Mereka adalah orang-orang yang Allah lembutkan hati-hati mereka. Ya senang kita dilembutkan hatinya oleh Allah, didatangkan tempat-tempat yang baik. Maka hari ini di episode kedua ini kita akan membahas tadabbur dari kisah yang paling inspiratif di dalam kehidupan manusia, yang membahas di mana takdir ternyata membuat kita dilema antara 2 cinta, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat As-Saffat ayat 99 sampai 113. Jadi hari ini kita akan tadabbur surat As-Saffat ayat 99 sampai 113. Ini adalah kisah yang sangat memberikan kita banyak sekali pelajaran terkait bagaimana caranya kita mencintai Allah lebih besar daripada mencintai manusia. Yaitu kisahnya Khalilullah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yaitu kisahnya tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dikenal sebagai Khalilullah. Apa itu Khalilullah? Kekasih Allah, atau bahasa gampangnya orang yang Allah cintai, orang yang sudah mendapatkan cinta langsung dari Allah. Dan al-khullah itu adalah derajat cinta paling tinggi, kata Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Al-khullah itu adalah tingkatan cinta paling tinggi.
Jadi di bawah al-khullah itu banyak. Ada al-mahabbah, ada al-ukhuwah, ada seterusnya. Yang paling tinggi adalah al-khullah. Makanya Ibrahim menjadi khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya, yaitu kekasihnya. Dan kekasih di sini bukan berarti dijadikan sebagaimana kekasih definisi kita. Kekasih dalam bahasa Indonesia artinya apa? Orang yang kita cintai kan gitu. Bahkan orang menerjemahkan kekasih adalah pacar. Padahal itu prediksi makna yang sangat hancur. Kata khalil adalah orang yang paling dicintai dalam hidupnya. Maka Ibrahim menjadi khalilullah. Orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas satu-satu ayat ini insyaallah. Kalau cukup, kalau nggak cukup sampai maghrib kajian kita hari ini insyaallah taala. Maka teman-teman, dalam masalah firman Allah Subhanahu wa taala surat As-Saffat, ini akan mentadaburi kisah seorang hamba yang mengedepankan cintanya kepada Allah lebih besar daripada cintanya kepada seluruh makhluknya. Dan Nabi Ibrahim itu punya cinta yang sangat besar kepada Allah. Fakta dibuktikan dengan pengorbanannya. Fakta dibuktikan dengan aksinya. Karena cinta itu dalam satu waktu dia kata sifat namun juga kata kerja. Cinta itu kata sifat dan dalam satu waktu yang sama dia juga kata kerja. Sehingga cinta itu bukan hanya soal aksi belaka namun juga soal aksi nyata. Jadi bukan cuma soal diksi belaka. Ini soal aksi yang kita buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam perjalanan Ibrahim alaihissalam yang sangat panjang. Kita enggak bahas dari kecil, panjang perjalanan beliau. Kita bahas dari ayat ini saja, ayat 99. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim ketika sudah diuji oleh kaumnya, sampai harus dibakar, sampai harus dihujat, sampai harus diusir dan lain-lain. Nabi Ibrahim mengatakan apa? Inni zahibun ila rabbi sayahdini. Aku akan pergi memenuhi panggilan Tuhanku, nanti biar Allah Tuhanku yang memberikan aku petunjuknya. Lihat bagaimana proses perginya seseorang. Kata para ulama, ayat ini adalah ayat hijrah terbesar. Jadi kalau lagi hijrah, lihat ayat ini. Ini adalah hijrah paling besar yang dilakukan oleh seorang hamba. Al-Imam Sa'di sampai menyebutkan ini adalah hijrah karena tauhid. Ibrahim itu hijrah karena melihat kaumnya dalam keadaan melakukan kesyirikan, makanya dia hijrah. Sehingga hijrah ini sebabnya karena Allah dan pergi memenuhi panggilan Allah SWT. Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Aku akan pergi memenuhi panggilan Allah SWT, nanti Allah yang akan berikan saya petunjuk. Pelajarannya apa teman-teman? Inni zahibun, saya akan pergi. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil adalah kita harus keluar dari circle yang toksik. Dari circle yang buruk. Kita punya teman-teman yang buruk, punya teman-teman yang circle yang gak sehat, maka keluar. Jangan bertahan di situ dengan alasan apapun. Misalnya kita punya teman, dia cuma senang sama kita tatkala kita senang saja, dan tidak bersama kita tatkala kita sedih, maka ini circle yang tidak sehat. Atau dia selalu membersamai kita untuk hal-hal yang berbau maksiat, tapi ke soal kajian dia gak mau ikut. Punya teman begitu? Banyak? Di antara teman yang seperti itu adalah antum semua. Bagi teman-teman antum yang lain. Jangan suka nyalahin orang. Pun kita begitu juga. Boleh jadi kita begitu dan teman kita menganggap kita begitu. Tapi kita gak sadar. Kadangkala kita itu punya cermin hanya untuk ngaca gantengnya kita dan cantiknya kita. Lupa kalau kita juga jelek. Dan rata-rata yang mengakui ganteng itu diri sendiri. Tapi yang ngaku jelek itu orang lain. Betul, memang dalam kehidupan begitu. Kita selalu merasa diri kita baik, tapi orang lain melihat kita ada keburukannya. Maka dalam masalah ini keluar dari circle yang buruk. Ibrahim disuruh keluar dari circle yang buruk. Orang tuanya sudah melakukan kesyirikan, kaumnya juga begitu. Ini kampungnya, tanah kelahirannya sudah melakukan itu. Maka Allah suruh dia pergi, keluar dari circle yang tidak baik. Maka teman-teman kalau punya teman-teman yang tidak baik, tinggalkan. Ustadz, saya punya visi yang besar, yaitu mendakwahkan teman-teman saya. Masya Allah. Antum bukan Nabi Nuh yang usia hidupnya 950 tahun untuk dakwah. Kita gak punya waktu sepanjang beliau. Dan kita tidak punya keimanan sekuat para sahabat. Sehingga kalau ada masalah seperti ini, langsung cari tempat aman. Itu solusinya bagi kita ini. Ustaz, saya berusaha pengen nasihatin dia. Sekuat apa? Jangan sampai kita pengen nasihatin, pengen mewarnai, justru kita yang diwarnai. Maka kalau ada kasus-kasus seperti ini, tinggalkan dulu. Cari tempat aman dulu, baru kita bisa memberikan dia nasihat dari luar. Antum harus tahu bahwa menasehati orang itu tidak mesti harus dari dalam. Kita bisa menasehatinya dari luar. Maka kita keluar dari zona tersebut, nanti kita dakwahi mereka kembali. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Beliau keluar dulu cari aman agar lanjut dulu kehidupannya, nanti balik lagi untuk mendakwahi kaumnya.
Itu cara Allah menyelamatkan beliau. Terus ini zahibun ila rabbi sayahdin. Lihat kata-kata sayahdin. Biar Allah Subhanahu wa taala yang memberikan saya petunjuk. Berarti apa? Yang penting kita itu bergerak dulu usaha. Soal nanti harus kemana dan gimana itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mendapatkan pertanyaan tentang gini, Ustadz, saya habis keluar resign dari pekerjaan yang haram. Saya tahu itu pekerjaan yang haram, saya tinggalkan, saya resign. Tapi hari ini saya mau nyari pekerjaan lagi, nggak dapat Ustadz. Saya sudah pesimis, sampai ada di hati itu pengen kembali lagi ke kerjaan lama saya yang haram tadi. Apa solusinya? Maka bacakan ayat ini. Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Biar Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk itu. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik yang memberikan petunjuk. Yang penting kita ada usaha untuk keluar dulu. Biar nanti Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita tempat yang terbaik dan cara yang terbaik dalam keluar dalam masalah ini. Lalu ayat berikutnya apa? Ayat 100. Qala rabbi habli minas salihin. Ini doa yang terkenal sekali. Rabbi habli minas salihin. Ini doa buat minta apa? Doa minta anak yang saleh. Maka Rabbi habli minas salihin ini adalah doa yang dibacakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meminta keturunan yang saleh. Ada rahasia dari ayat ini. Kenapa Nabi Ibrahim berdoa meminta anak yang saleh? Padahal sebelumnya Nabi Ibrahim tidak pernah mengadu kepada Allah soal ketidakpunyaan anak ini. Teman-teman tahu Nabi Ibrahim itu tidak punya anak sangat lama sampai Allah kasih anak pertamanya itu di usia berapa? Nabi Ibrahim punya Ismail itu di usia 86 tahun kata Ibnu Katsir. Berapa usianya? 86 tahun. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim punya Ismail anak pertamanya itu usianya 86. Dan punya Ishak anak keduanya itu usianya 99 tahun. Kita di sini kadang-kadang ada pejuang garis biru misalnya. Kita pengen punya anak, kita berusaha terus program agar punya anak dan seterusnya. Tapi kita kadang-kadang gak sabaran. Kita kadang-kadang cepat ngeluh, kadang-kadang kita marah, merasa Allah itu gak adil sama kita. Padahal Nabi Ibrahim menanti lahirnya anak pertama 86 tahun. Baru Allah kasih. Makanya di usia yang muda, sudah tidak muda lagi punya bayi, bayangin. Di usia yang sudah tua 86 tahun. Tapi Allah kasih amanat berupa bayi. Bayangkan. Ini adalah bagian dari cara Allah SWT menjaga Nabi Ibrahim agar fokus dulu pada dakwah utamanya. Dan rahasianya, kenapa Nabi Ibrahim baca Rabbi habli minas salihin? Apakah Nabi Ibrahim sudah gak kuat selama 80 tahun menanti anak gak datang-datang, saya minta aja deh gitu. Bukan. Ternyata Nabi Ibrahim pengen ada yang meneruskan dakwahnya. Makanya Nabi Ibrahim minta keturunan. Ya Allah, saya gagal dakwahin kaum saya. Kalau gitu berikan saya keturunan. Mungkin keturunan saya yang akan berhasil dakwahi mereka. Jadi tujuan seorang Nabi Ibrahim alaihissalam ingin punya anak bukan buat nambah keturunan belaka. Bukan pengen biar orang tahu dia sudah punya anak, bukan. Tapi Nabi Ibrahim pengen ada yang meneruskan dakwahnya. Itu visi terbesar seorang muslim. Makanya doanya bukan ya Allah berikan saya anak yang gemoy, anak yang lucu, anak yang ganteng, anak yang cantik, bukan. Tapi ya Allah berikanlah saya keturunan dari kalangan orang-orang salihin. Jadi langsung utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah kasih saya keturunan yang menjadi orang saleh yang Engkau ridhai. Dan catat ini, anak yang saleh adalah hadiah dari Allah sebagai bentuk apresiasi orang tua yang telah saleh kepada Allah. Catat, anak yang saleh adalah hadiah sebagai bentuk apresiasi kepada orang tua yang telah saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim meminta itu bukan tanpa sebab. Dan Allah memberikannya bukan tanpa sebab. Hikmah terbesarnya adalah ini apresiasi atas kesabaran, kesolehan Nabi Ibrahim, Allah kasih anak. Rabbi habli minas salihin. Dan ini doa ini dianjurkan kata para ulama dibaca sebelum menikah. Bukan pas sudah menikah saja. Tapi dibaca sebelum menikah. Maka baca ketika teman-teman masih belum punya pasangan. Nih baca doa Rabbi habli minas salihin. Kan itu bagian dari proses. Sebagaimana para ulama memberikan kita nasihat. Sebelum punya tujuan memiliki anak saleh, cari dulu ibunya yang salehah. Jangan yang soleh juga ini. Keterlaluan emang. Saya bercita-cita ingin punya anak yang soleh Ustadz. Makanya saya cari pasangan yang soleh. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Maka dalam masalah seperti ini, cari pasangan yang baik, itu visinya diantaranya adalah agar punya keturunan-keturunan yang baik. Timbullah pertanyaan kita manusia-manusia pesimis akhir zaman. Di mana kita katakan, Ustadz, kalau gitu saya yang tidak soleh ini tidak bisa punya anak yang soleh. Lagi-lagi kesolehan tidak dinilai oleh covernya. Kesolehan tidak dinilai oleh pecinya, tidak dinilai oleh hijabnya. Kesolehan itu dinilai dari ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oh gitu Ustadz. Pantas kemarin ada yang komentar ke saya. Boti juga bisa takwa Ustadz katanya. Bisa jadi boti lebih takwa daripada yang tidak boti. Bodoh itu namanya. Nggak mungkin. Takwa itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut kepada azab Allah dan dia mentaati perintah Allah, itu definisi takwa. Minimal dia ngerem dirinya karena takut Allah murka kepada dia. Maka kata soleh ini adalah gambaran orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan kehidupannya. Makanya dibaca doa ini oleh Nabi Ibrahim. Ustaz, saya juga pernah ditanya, kenapa doanya cuma Robbi habli minas solihin, tidak ada Robbi habli minas solihat? Kenapa cuma minta anak-anak yang soleh? Namun bagaimana kalau saya pengen meminta anak-anak yang salihah, perempuan? Kenapa coba jawabannya? Karena kata as-salihin itu sifatnya umum, general untuk mukmin dan mukminah, untuk laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ada ayat-ayat general, jangan ditanya lagi gender sebelahnya. Karena sudah sama. Sama dia. Misalnya perintah, ya ayuhal muslimun. Oh, muslimat nggak dipanggil. Itu maksudnya sama, kepanggil muslim dan muslimah. Ada sabda dari Nabi SAW. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Orang Indonesia nambahin, wa muslimah. Nah, itu adalah para ulama hadis melihat kata muslimah ini tidak ada dalam riwayat aslinya. Sehingga bunyi hadisnya apa? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Oh, berarti yang suruh belajar itu laki-laki aja Ustaz. Muslim doang, muslimah tidak. Kata muslim itu general. Berarti kata salihin juga general. Maka ibu-ibu di sini yang sudah punya anak perempuan sama doakan ya Rabbi habli minas salihin, sama. Tidak perlu kita tambahkan dengan kata salihat karena kata salihin itu general untuk kedua gender ini. Sampai sini jelas ya. Karena kita ini kaum kesetaraan gender, maunya disebut juga gitu. Semuanya maunya disamaratakan, padahal sama. Ini general dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya apa? Fabasyarnahu bighulamin halim. Karena doanya Nabi Ibrahim tadi, kami kabarkan kabar gembira dengan lahirnya gulamun halim. Gulam artinya anak. Halim artinya bisa banyak, bisa santun, bisa penyabar, bisa lembut, itu halim. Tapi makna di ayat ini, fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami kabarkan bagi Ibrahim anak yang penyabar. Siapa kira-kira anaknya? Kata siapa Nabi Ismail? Kan gak ada namanya di situ disebut. Para ulama tafsir pun berbeda tentang siapa yang disembelih oleh Nabi Ibrahim. Apakah Ishak atau Ismail? Sekarang saya tanya ke teman-teman, kisah Ibrahim dan yang menyembelih anaknya. Siapa anak yang disembelih oleh Ibrahim? Angkat tangan yang menyebut anak yang disembelih adalah Ismail, angkat tangan. Oke, turunkan. Yang mengira bahwa saya yang disembelih adalah Ishak, angkat tangan. Sisanya berarti sisanya ngapain? Nggak angkat tangan deh. Karena apa? Saya nggak tahu Ustaz, makanya saya nggak angkat tangan. Itu takwa. Dibandingkan yang angkat tangan tapi sok tahu. Ismail Ustaz, dari kecil saya belajar Ismail. Kan dari kecil belum tentu benar. Kata saya Ishak Ustaz, walaupun dia sendirian tadi angkat tangan, saya bilang Ishak misalnya. Menurut saya Ishak. Boleh jadi dia benar, boleh jadi dia salah. Pun begitu para ahli tafsir dalam menafsirkan ayat ini. Siapa yang sebenarnya diperintahkan untuk disembelih? Ismail atau Ishak? Berbeda pendapat. Al-Imam At-Tabari, ini senior dalam mufassirin. Al-Imam At-Tabari menyebutkan Ishak yang disembelih. Ibnu Katsir membantah itu dengan menyebutkan Ismail. Dan mayoritas para ulama tafsir menyebutkan bahwa kasus ini adalah antara Ibrahim dan Ismail. Kenapa? Karena Nabi Ishak disebut kemudian di ayat berikutnya. Nanti kita sebutkan ayatnya. Di ayat berikutnya. Fabasyarnahu bi Ishaq. Kami kabarkan dia dengan lahirnya Ishak. Itu episode berikutnya. Episode pertama yang lahir adalah Ismail. Ala kulli hal Nabi Ismail berarti digelari dengan gulamun halim. Ini fakta, mungkin boleh catat teman-teman. Kalau di Quran ada gulamun halim, itu pasti Ismail. Tapi kalau ada gulamun alim pakai ain. Alim itu maksudnya Ishak. Jadi kalau di Quran ada fabasyarnahu bi gulamin halim, itu berarti maksudnya adalah Nabi Ismail. Tapi kalau ada fabasyarnahu bi gulamin alim, inna nubasyiruka misalnya disebutkan bi gulamin alim, berarti itu maksudnya Ishak. Itu clue dalam penafsiran. Dan itu mayoritas para ulama tafsir menyebut demikian. Jadi kalau ada kata halim maksudnya Ibrahim, maksudnya Ismail, kalau ada kata alim maksudnya Ishak. Ini dalam masalah seperti ini jelas kisah ini berarti kita akan berbicara antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail alaihissalam itu digelari dengan tadi sebutan halim, dipuji oleh Allah karena kesabaran yang sangat tinggi. Lalu ayat berikutnya apa?
Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya. Saya pengen tadabbur ayat, bukan ceritain kisahnya. Kalau kisah semua orang tahu. Karena kajian ini surat cinta series itu bukan bahas cinta-cintaan kayak kajian sebelah. Kita bahas tentang tadabbur Quran. Kita bahas ayat, kita bahas tafsiran ayat. Itu yang kita bahas di majelis ini. Jadi teman-teman yang mau datang di surat cinta series itu bahas tentang ayat, bukan bahas cinta-cintaan. Jangan banyak ngarep gitu. Jangan banyak, oh pasti Ustadz bahas yang galau-galau. Enggak. Itu bukan style saya itu. Ya, kita bahas ayat-ayat insyaallah taala. Jadi ayat berikutnya ada falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala rabbi qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Sampai selesai al-ayah. Kata Allah Subhanahu wa taala, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya. Singkatnya tadi Nabi Ismail lahir di usia Nabi Ibrahim yang sudah 86 tahun. 86 tahun. Siapa di sini yang usianya sudah 86? Maksud saya pengen saya suruh keluar, mohon maaf gitu. Karena usia 45. Misalnya usianya 86 tahun, dia punya anak lagi. Zaman sekarang, kita orang tua kadang-kadang usianya sudah 40-an saja punya anak. Dia bilang, masa saya ngelahirin cucu sendiri gitu. Dan Nabi Ibrahim diberikan anak di usia 86 tahun. Maka kasih motivasi, afirmasi pada diri sendiri. Kalau hari ini masih menjadi pejuang 2 garis biru, katakan Nabi Ibrahim panjang sekali penantiannya sampai punya anak. Nah, lahirlah Ismail di usia 86 tahun Nabi Ibrahim ini lahir. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika sudah masuk usia as-sa'ya. Para ulama tafsir menerjemahkan as-sa'ya artinya adalah saat anak sudah mulai bisa bantu orang tuanya. Kira-kira di usia berapa anak sudah bisa nolongin orang tuanya? Ketika anak sudah bisa disuruh beliin garam, ya, sudah bisa disuruh ke depan, sudah bisa disuruh bawain apa, itu as-sa'i. Ya, sebutlah anak itu usia 10 tahunan ke atas. Nabi Ismail sudah ada di usia yang matang dan orang tua, bahkan Al-Imam As-Sa'di menyebutkan di usia yang lagi lucu-lucunya. Subhanallah, menanti anak 86 tahun, lahir, tiba-tiba datang pesan ini, bagaimana rasanya sebagai orang tua gitu. Yang menanti lahirnya aja sudah Masya Allah, udah overprotective sampai dia lahir itu. Tapi ketika lahir datang pesan ini, sampai usia dia sudah lagi lucu-lucunya, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya. Ya, kisahnya Nabi Ibrahim itu mimpi 3 kali berturut-turut tentang kejadian ini gitu. Berturut-turut mimpinya. Awalnya mimpi tapi Nabi Ibrahim bilang kayaknya ini mimpi belaka gitu. Mimpi kedua masih kayaknya enggak mungkin deh. Mimpi ketiga kayaknya ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ru'yatul anbiya wahyun. Mimpinya para nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mimpinya para nabi. Kalau mimpinya kita apa? Mimpinya kita bukan wahyu. Mimpi kita itu bukan dalil. Mimpi kita itu bukan kebenaran. Maka jangan berantem gara-gara mimpi. Kadang-kadang bangun tidur itu bukan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, langsung bangun. Kamu selingkuh ya, Mas? Terus suaminya baru juga nguap, nyawa belum ngumpul dituduh selingkuh. Iya, semalam kamu selingkuh sama perempuan. Di mana? Mimpi aku kamu selingkuh, katanya. Dia bilang mimpi aku kamu selingkuh. Dan dia bilang mimpinya itu kayak nyata, dia bilang. Kamu selingkuhnya mendalami sekali katanya. Ini mimpi seperti ini dijadiin sebagai sebab berantem tuh, waliyadzubillah. Jangan jadikan mimpi sebagai alasan. Pun kalau ada teman-teman di kajian milenial ini, ketika malam tadi mimpi dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mesti tiba-tiba jadi rasul hari ini gitu. Saya rasul. Makanya saya heran ketika ngeliat ada orang yang ceramah dia bilang, "Saya kejar malaikat itu." Ya, si Sududu itu ya. Astagfirullah. Makhluk itu misalnya dibilang saya bisa kejar malaikat, saya bisa jadi penjaga gawang neraka bisa dia bilang. Itu mimpinya kebanyakan. Dan mimpi orang-orang seperti ini tidak bisa dibenarkan. Maka kalaupun ada mimpi dalam hidup kita itu mimpi belaka, nggak ada urusannya. Baik dan buruk itu mimpi belaka, nggak ada urusan sama kehidupan. Tapi kalau mimpinya para nabi itu adalah dalil, wahyu. Ya, Nabi SAW pernah mimpi panjang. Kalau saya baca hadisnya selesai kajian cuma bahas hadis ini. Tentang siksa yang Allah SWT gambarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Siksa pezina, siksa pemakan riba, siksa ini disebutkan dalam mimpi itu. Nabi SAW bermimpi dengan kisah itu lalu diceritakan pada para sahabatnya jadi hadis yang sangat panjang. Berarti dari mimpi bisa jadi dalil. Itu mimpi para nabi. Dan Nabi Ibrahim AS mimpi 3 kali. Kata para ulama tafsir, mimpi menyembelih anaknya. Allah memerintahkan untuk menyembelih anaknya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya. Langsung Nabi Ibrahim panggil apa? Ya bunayya. Teman-teman, ya bunayya itu artinya wahai ananda, anak tercintaku. Nabi Ibrahim mengajarkan kita manggil anak itu pakai panggilan paling kita sayangi dan paling dia sukai. Paling anak kita sukai. Kita panggil dengan panggilan kesayangan yang menyenangkan hati dia
dan kita itu sangat cinta mengucapkannya. Ya bunayya itu panggilan sayang dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita punya anak, panggil anak kita dengan panggilan kesayangan yang baik-baik. Ya, jangan panggilnya tong. Ya, kadang-kadang orang, tong, mari gitu misalnya. Nah ini tong ini bukan panggilan yang baik. Panggil anak kita dengan panggilan yang baik. Sehingga panggilan-panggilan sayang itu adalah fitrah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Itu menandakan Nabi Ibrahim alaihissalam sangat sayang kepada Ismail. Ya jelas sayang, karena penantiannya berapa tahun? 86 tahun. Ya bunayya inni ara fil manam. Aku melihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelihmu. Lihat, bayangin tiba-tiba bapak kita bangun dari tidurnya pagi-pagi, terus ngomong sama kita, "Nak, bapak semalam mimpi Allah nyuruh bapak nyembelih kamu." Kebayang ya keadaannya? Kebayang ya? Ini keadaannya. Nah, semalam bapak mimpi Allah nyuruh bapak untuk nyembelih kamu. Dan respon anak ini, posisi Nabi Ismail itu belum balik saat itu. Masih anak-anak. Sehingga kalaupun jawabannya nyeleneh itu masih anak-anak. Sampai sini paham ya? Makanya jawaban kenapa disebut Halim karena ini. Lihat bagaimana Allah pilih Nabi Ismail itu. Karena karakternya berbeda. Ketika disebut seperti itu, respon anak harusnya gimana? Oke, POV kita semua jadi anaknya. Apa jawaban kita? Minimal, kan gitu ya? Minimal, itu minimal. Maksimal apa? Sinetron di depan sinetron. Maksimal keluar kata-kata gila kali kan gitu. Bapak sehat kan gitu. Itu maksimal keluar begitu tuh. Tapi Nabi Ismail dengan keimanannya, dengan kecintaan yang terbesar hanya untuk Allah, dia mencintai ayahnya, dia mencintai orang tuanya, dia sayang sama orang tuanya. Tapi dia tahu dia harus lebih sayang kepada Tuhannya. Ketika Tuhannya minta itu, maka dia harus taati. Makanya Imam Syafi'i mengatakan apa? "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalau cinta kamu itu jujur, kamu pasti taat. Karena orang yang mencintai akan sangat taat kepada yang dicintainya. Gak mikir lagi, taat. Sami'na wa ta'na. Itu kalau cinta. Kalau kita kan cintanya setengah-setengah. Sehingga tidak terbukti dengan sikap kita. Bagaimana kita merespon perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail ketika dapat respon itu, para ulama tafsir menyebutkan ayat ini tidak dijeda beberapa menit. Ketika Ibrahim ngomong seperti itu, jawabannya langsung, "Ya abati if'al ma tu'mar." Wahai ayahanda, manggilannya masih lembut lagi. Ya abati itu panggilan lembut. Bukan ya abi. Bukan ya bapak, ya babeh, ya papih. Tapi ya abati itu panggilan kesayangan. Karena orang Arab itu manggilnya ke ayahnya kalau enggak abi, baba. Baba, abi ke ayahnya. Tapi panggilan sayang, ya abati. Jadi abah itu sebenarnya bahasa Arab. Makanya kita manggil orang tua kita abah itu bahasa Arab sebenarnya. Abah itu bahasa Arab. Ketika dinisbatkan pada diri sendiri, ya abati. Wahai ayahanda. POV lagi. Nabi Ismail saat ini kan mendengar kabar yang sangat mengagetkan dirinya. Tapi masih manggil ayahnya dengan panggilan kesayangan. Lihat karakter anak ini. Kalau POV-nya kita anaknya tadi, kira-kira masih manggil, "Wahai bapakku sayang, bapakku yang sangat kucintai dan hormati." Nggak mungkin. Pasti nggak ada lagi ucapan itu. Tapi inilah ucapan seorang yang beriman kepada Allah sedini mungkin. Masih sangat dini, masih sangat kecil, tapi keimanan yang sangat besar kepada Allah. Bahkan kecintaannya kepada Allah lebih besar daripada usianya. Kecintaan Nabi Ismail kepada Allah lebih besar daripada usianya saat itu. Lebih besar. Itu jawabannya. Apalagi anak sekarang, gen alfa Masya Allah, kiamat sugro bagi orang tua. Nah, anak punya anak misalnya gen alfa gitu kan. Stres dikit ya. Karena memang itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bayangkan kalau gen alfa dapat kejadian seperti ini gitu. Minimal dia ngangkat handphonenya, guys. Bapak saya, guys. Teriak-teriak tuh dia, "Kak Seto, tolong Kak Seto," gitu. Dia minta tolong. Itu anak sekarang, beda dengan bagaimana karakternya Nabi Ismail alaihissalam. Dan ketika itu langsung terucap dari lisan seorang yang beriman ini. "If'al, ya abati, if'al ma tu'mar." Lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Subhanallah. Nabi Ismail lahir seperti ini bukan tanpa sebab. Dia punya ayah yang tauhidnya luar biasa dari masa mudanya. Dia punya ibu yang ketauhidannya sangat tinggi. Kita tahu kisah Nabi Ibrahim yang ditinggalkan dengan Nabi Ismail, dengan ibunya Hajar, ya, di tanah Arab, di kota Makkah saat itu yang belum ada penghuninya, belum ada tempat tinggalnya. Ditinggalkan di tanah kosong. Biwadin ghairi dzi zar', di tempat lembah yang tidak ada tanaman di situ. Bayangin, ditinggalkan di tempat itu. Sampai ketika Ibrahim mau pergi meninggalkan anak istrinya nanya, "Ibrahim, kenapa kamu tinggalkan kami di sini? Ibrahim, kenapa kamu tinggalkan kami di sini?" Berkali-kali istrinya ngomong begitu. Ibrahim cuma diam aja.
diam. Tapi istrinya bukan langsung emosi dan naik kata-katanya. Langsung nanya gini, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk meninggalkan kami di sini? Apa kata Ibrahim? Naam. Ya. Kata istrinya apa? Maka Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kita. Maka Allah tidak mungkin membiarkan kita. Lihat ini jawaban istri yang salihah. POV kalau teman-teman ibu-ibu ya, mbak-mbak di sini, jadi istri di sini. Jadi kasusnya seperti Hajar, kira-kira perkataan apa yang diucapkan di situ? Tiba-tiba suaminya pergi aja, ditanya nggak nyaut-nyaut. Kadang-kadang pesan di read aja bikin status galau langsung. Pesan cuma di read doang aja, di rumah berantem itu. Ini nggak disautin sama suaminya loh. Ditinggalin begitu saja di tempat yang subhanallah, kita sekarang dikasih tempat tinggal, dikasih tempat nyaman, ya meskipun dapur nyampur sama garasi misalnya gitu. Itu tempat nyaman. Tapi ini saat itu anak istri ditinggalkan. Tauhid seorang ibu yang luar biasa, tauhid seorang bapak yang luar biasa, dia punya anak yang luar biasa. Jadi wajar sekali bagaimana Nabi Ismail punya karakter tauhid yang sangat tinggi karena tumbuh dari kedua orang tua yang tauhidnya luar biasa. Maka didikan tauhid itu lebih tinggi. Tauhid itu harus diajarkan sedari kecil. Itu yang dipraktikkan oleh Nabi Ismail. Jadi kata Nabi Ismail apa tadi? If'al ma tu'mar. Lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Pelajaran wahai teman-teman sekalian. Ketika Allah suruh, langsung bilang, saya akan kerjakan. Sami'na wa ta'na. Jangan lagi pakai logika kalau masalah perintah dari Allah. Kadang-kadang perempuan zaman sekarang, perempuan itu harus menutup auratnya pakai hijab. Dia katakan apa? Ngapain sih? Kita kan sama aja kayak laki-laki, harusnya disetarakan dong. Harusnya kita juga gak perlu nutup kepala, laki-laki aja gak nutup kepala gitu. Dulu pernah ada yang komen di IG saya, semoga Allah ampuni ya. Perempuan itu kan Ustadz kalau cantik disunahkan pakai cadar, supaya laki-laki tidak terfitnah dengan kecantikannya. Kenapa laki-laki tidak disuruh pakai cadar juga Ustadz? Agar perempuan tidak terfitnah dengan kegantengannya. Makanya saya harap Ustadz juga pakai cadar. Itu yang gak enak, yang terakhir tuh. Awalnya saya, mau ganteng berarti gitu. Terakhir yang gak enak. Saya harap juga Ustadz pakai cadar. Subhanallah. Dia pengen saya pakai cadar. Subhanallah. Ini bagaimana mungkin kita bisa melakukan itu kalau Allah gak suruh. Kalau Allah suruh kita taat. Tapi Allah gak suruh. Maka sekarang misalnya Allah bilang, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpinnya para perempuan. Itu Allah yang suruh. Itu amanat yang besar buat dia. Jangan ambil alih perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah, taati sami'na wa ta'na. Ada lagi misalnya kita katakan, kalau misalnya anak zaman sekarang misalnya kritis gitu. Kita lagi wudu segala macam, terus tiba-tiba buang angin, kentut kan gitu. Batal wudunya, kamu harus wudu lagi, betul. Ketika wudu, Ustadz saya mau tanya, kenapa ketika wudu saya tidak membasuh bokong saya? Padahal dari situlah keluar najis yang membuat saya batal wudunya. Ini kritis, tapi nggak perlu ditanyakan. Karena yang nyuruh adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak semua pertanyaan kritis harus dijawab. Ada kalanya pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu dijawab, kita katakan nggak usah dijawab. Udah ini nggak perlu ada jawaban. Yang seperti ini tidak perlu ada jawaban. Seperti perempuan yang menanyakan kenapa perempuan tugasnya hanya di rumah menjadi ibu rumah tangga, kenapa tidak disamakan dengan laki-laki, itu nggak usah dijawab. Karena itu perintah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Laki-laki kalau ditanya sebenarnya pengennya di rumah juga dia. Pengennya di rumah juga, dia gak mau capek-capek di luar, dia gak mau capek-capek kerja, dia gak mau banting tulang untuk anak istrinya. Kalau boleh mending namprak di rumah, tunggu nafkah setiap bulan. Tapi itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik dan buruknya itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai sini, kalau ada perintah dari Allah, jangan tanya dalil logikanya, langsung sami'na wa ata'na. Itu puncak keimanan dan tauhid seseorang. Kejadian ini berlangsung, ditanyakan, ini ada satu pelajaran di sini yang teman-teman bisa catat. Lihat parenting yang diajarkan Ibrahim kepada anaknya. Ini untuk orang tua ini. Nabi Ibrahim ketika dapat wahyu yang jelas-jelas harus ditaati. Kan harusnya bisa aja ngomong dan dipaksa harus taat gitu ya. Tapi Nabi Ibrahim ngomong apa? Fanzur madza tara. Maka coba apa pendapat kamu dulu tentang perintah ini? Lihat, diskusi dan komunikasi yang dipraktekkan oleh orang tua sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak semata-mata langsung katakan, ini perintah Allah, mau gak mau, kamu harus mau. Kamu harus ngikutin mau ibu kamu. Kamu harus ngikutin mau bapak kamu. Itu terjadi di anak-anak zaman sekarang, betul? Yang ngangguk biasanya dalam itu. Iya benar Ustadz, saya kayak gini karena saya diperintah, dipaksa sama orang tua. Itu banyak. Bahkan mau masalah kuliah saja yang paksa orang tuanya. Pokoknya kamu harus masuk jurusan ini gitu. Kamu harus masuk jurusan ini, dipaksa. Mau nikah kamu harus suka sama yang mama calonkan. Kamu harus suka sama ini, itu dipaksa dan itu tidak diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan dalam perintah Allah sekalipun masih ada komunikasi antara kedua insan ini.
Maka kita sebagai orang tua jangan mengulangi didikan kolonial di masa kita sebelumnya. Jangan mempraktekkan lagi masa jajahan sebagaimana orang tua kita dulu mungkin melakukan itu. Kita harus ajarkan komunikasi yang baik. Tanya, kira-kira minatnya seperti apa, kita arahkan, bukan kita paksa. Itu yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dalam masalah parenting. Makanya beberapa ilmu-ilmu parenting zaman sekarang itu aneh. Dia katakan apa? Keputusan hidup anak ada pada orang tuanya. Ini keliru. Anak masih bisa mengambil keputusan selama sejalan, selama masih bisa diarahkan oleh orang tuanya. Itu penting. Nah ini dalam masalah-masalah seperti ini diajarkan juga dalam kejadian ini. Oke, singkatnya terjadilah apa yang harus dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita masuk part di mana kadangkala saya mikir gimana keadaan Ibrahim saat itu? Siapa yang bisa menjelaskan keadaan Nabi Ibrahim saat itu? Teman-teman mikir kira-kira yang sedih antara Nabi Ibrahim dengan Hajar alias ibunya Ismail siapa kira-kira? Saya mau tanya nih, bapak sama ibu harus nyembelih anak, kira-kira yang lebih sakit hatinya, lebih sedih rasanya siapa? Nah, ini terjadi perbedaan pendapat para juhala ini. Perempuan bilang ibunya lebih sedih Ustaz. Laki-laki bilang bapaknya lebih sedih Ustaz. Siapa kira-kira yang lebih sedih dalam kasus ini? Anaknya. Jadi yang lebih sedih dalam kasus ini kalau kita bisa lihat POV-nya adalah justru Nabi Ibrahim alaihissalam. Ustaz laki-laki makanya ngomong begitu. Enggak. Nabi Ibrahim kenapa sedih? Karena dia yang harus eksekusi. Karena beliau yang harus melakukannya. Kecuali orang lain yang melakukannya itu mungkin bisa 50-50 itu. Tapi kalau dalam kasus ini Nabi Ibrahim yang harus mengeksekusi perintah Allah yang satu ini. Makanya itu lebih berat bagi beliau. Bapak itu memang tidak pernah menangis di depan anaknya langsung. Tapi sayangnya bisa dibuktikan. Justru cinta dia kepada anaknya jauh lebih besar terkadang kepada anaknya. Namun tidak pernah nampak di hadapan kita. Itu fakta. Mereka sayang sama kita di balik semua itu, di balik mata keluarga kita sendiri. Maka dalam masalah ini Nabi Ibrahim sakit hatinya untuk mentaati perintah Allah. Tapi apa yang menyebabkan sakit hati itu tidak lama? Cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir yang telah menetapkan itu memaksa Nabi Ibrahim menetapkan di antara dua cinta mana yang harus ia pilih. Jadi takdirlah yang harus membuat Nabi Ibrahim memilih antara keduanya, mempertahankan yang dicintainya atau merelakan anak yang paling ia cintainya pulang kepada yang lebih mencintai dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kasus ini Nabi Ibrahim mau melakukannya bukan karena merasa nanti juga Allah ganti lagi, bukan. Beda kalau kejadiannya orang tuanya punya anak 10. Anaknya ada 10, lalu tiba datang perintah untuk menyembelih anaknya. Mungkin orang tua itu bisa milih. Ini aja nih bengal nih anak nih, sini bawa. Dibawa ini aja nih orang nyusahin makan paling banyak gitu. Dipotong, itu rasanya beda. Ini anak satu-satunya dinanti begitu panjangnya. Beda hal. Jadi kalau ada yang mau mengatakan Allah gitu aja biasa. Ini enggak biasa. Ini satu-satunya ini. Dinantinya sangat lama. Yang bikin sakit hati lagi ayat berikutnya. Falamma aslama watallahu lil jabin. Tatkala keduanya sudah sama-sama menyerah. Lihat, aslama itu artinya menyerah. Dan aslama itu asal muasal definisi Islam. Jadi Islam itu diambil dari kata aslama yuslimu islaman. Asal kata Islam adalah menyerah. Jadi orang Islam itu harus menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang suruh menyerah, kita enggak bisa bantah lagi. Allah yang minta, kita menyerah. Ini punya Allah Subhanahu wa taala. Falamma aslama, keduanya udah menyerah. Ibrahim nyerah, dia harus korbanin perasaannya. Ismail nyerah, dia harus korbanin hidupnya. Sama-sama mengorbankan dan keduanya sama-sama menyerah. Watallahu lil jabin, dan anaknya sudah dibaringkan di pelipisnya. Jadi posisinya sudah dibaringkan sebagaimana kita lihat mungkin sekarang gimana cara membaringkan hewan kurban. Dibaringkan dan ketika ayat ini berbunyi Nabi Ibrahim sudah memegang pisaunya, posisi sudah mau di dekat lehernya. Sebelum kejadian itu ada tafsir yang menjelaskan sangat detail tentang ini. Di mana Nabi Ibrahim mendengar request langsung dari Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail mengatakan, wahai ayahku, ikatlah tangan dan kakiku agar aku tidak terluka begitu banyak di sisi yang lain. Lalu tutuplah mataku agar aku tidak melihat kejadian ini. Dan di antara tafsir lain, kenapa posisinya saat itu Nabi Ismail ditundukkan ke bawah agar dia tidak melihat ayahnya yang melakukan itu. Subhanallah, ini kejadian tidak bisa dibayangkan oleh orang tua gitu. Bagaimana kejadian itu? Kita melihat anak sakit saja nggak bisa tidur. Kita melihat anak kita dalam keadaan terbaring, geraknya tidak aktif saja kita sakit hati ini. Apalagi harus melihat anak itu di depan kita, dalam posisi kita harus mengeksekusi dia. Ini adalah anak yang paling kita cintai, anak yang paling kita sayang, harus posisi seperti itu.
Saya pernah nulis story waktu itu, mungkin teman-teman baca. Sakit hati seorang ayah adalah saat harus membaringkan anaknya menghadap kiblat di liang lahat. Sakit hati ayah itu. Sedih. Dia merasakan sekali bagaimana harus melepas anak yang tatkala lahir dia adalah orang pertama yang menggendongnya. Mungkin kita lah orang pertama yang memberikan dia nama lalu mengakikkannya. Kita akikahkan dia. Sampai akhirnya kita harus membaringkan dia kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah momen yang paling berat dalam hidup. Dan itu harus diterima, dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya, apalagi beliau langsung yang harus eksekusinya. Itu sakit hati yang paling lebih sakit daripada yang kita rasakan. Saya selalu mengambil pelajaran, merefleksi diri saya dari kisah-kisah para nabi yang kehilangan anak juga, namun mereka bisa tegar. Bagaimana cara mereka bisa tegar? Kita contoh mereka semua itu. Nabi kita SAW manusia paling tegar, manusia paling kuat, manusia paling tinggi kecintaannya kepada Allah Jalla Jalaluh. Tapi ketika dipanggil anaknya, beliau gak kuat. Beliau nangis. Nabi Muhammad SAW ketika anak pertamanya, ketika anak laki-lakinya yang bernama Ibrahim juga. Jadi anak laki-laki Nabi SAW salah satu namanya Ibrahim. Ibrahim sakit, lalu sakaratul maut, masih kecil. Sakaratul maut, Nabi SAW nangis terseduh-seduh. Sampai anak itu meninggal. Nangis Nabi SAW. Padahal kan kita tahu gak boleh menangisi kepergian orang. Nabi Muhammad lah nangis. Sampai Abdurrahman bin Auf bertanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, hatta anta tabki. Wah ya Rasulullah, engkau juga nangis dengan kepergian ini. Katanya kita gak boleh menangisi orang yang meninggal. Engkau juga nangis ya Rasul. Apa kata Rasul SAW? Ya ibna Auf, innaha rahmah. Wahai Abdurrahman bin Auf, nangis ini adalah bentuk cinta saya kepadanya. Sungguh hati telah hancur, sungguh air mata tidak kuat lagi. Maka menangis itu bagian dari cinta kita kepada orang yang pergi itu. Nabi Ibrahim alaihissalam di posisi tersebut, kita pasti yakin beliau juga sedih dan hancur hatinya. Tapi apa yang menyebabkan beliau tegar? Mungkin kalau boleh divisualisasikan, pasti menetes air mata beliau dan bergetar tangan beliau melakukannya. Namun ini tidak pernah diriwayatkan dalam sejarah, menunjukkan ketauhidan seorang Nabi Ibrahim alaihissalam. Terkadang laki-laki itu jago menyembunyikan pada saat posisi itu. Tapi ketika selesai dari posisi itu, dia nangis terseduh-seduh. Saya tahunya itu dulu teori. Ketika saya langsung yang merasakannya, saya baru bilang ternyata inilah momen hancurnya seorang laki-laki. Tidak ada satupun perempuan yang pernah mematahkan hati saya. Tidak ada satupun masalah, pilihan yang membuat hati saya hancur. Tapi hati saya hancur ketika harus ditinggal pergi oleh anak yang paling kita cintai. Dan begitulah cara Allah Subhanahu wa taala mengambil pulang orang yang paling ia cintainya. Kenapa saya refleksikan kepada kejadian ini? Nabi Ismail itu anak yang paling disayang olehnya. Dan posisinya dieksekusi oleh bapaknya. Megang anaknya sudah tidak bergerak lagi, hancur hatinya. Apalagi harus mengeksekusi mati anaknya. Kita pernah kehilangan. Tapi kehilangan yang paling berat adalah saat kita benar-benar mencintai dia lebih dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka besarkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai patah hati itu membuat kita berlarut-larut dalam masalah ini. Boleh jadi itu cara terbaik Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan kita sebagai hamba terbaiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kita disunahkan untuk istirja'? Apa itu istirja'? Istirja' itu adalah ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu istirja'. Itu namanya istirja'. Bagaimana kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh ini milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita kembali kepada kisah ini. Jadi Nabi Ismail cerita, request, wahai ayahku tutuplah mataku, wahai ayahku ikatlah tangan kakiku agar aku tidak merasa kesakitan. Lalu ketika mau disembelih, pisau itu sudah ada di lehernya. Allah Subhanahu wa taala panggil. Wa nadainahu ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Hampir saja ingin selesai eksekusi itu, tapi Allah panggil, wahai Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Kamu sudah membenarkan mimpimu itu. Artinya kamu sudah mentaati perintahku wahai Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim tahu, oh ini perintah dari Allah sudah selesai. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala apa? Qad saddaqta ru'ya. Kamu telah membenarkan mimpimu itu. Kamu sudah taat kepada Allah. Cukup, jangan jadikan anakmu itu sebagai sembelihan. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menggantikan wa fadainahu bidzibhin azim. Akhirnya Nabi Ismail itu diangkat kembali, lalu Allah turunkan kambing yang sangat besar untuk disembelih di momen tersebut. Maka cerita ini harus diluruskan. Di mana banyak orang mengira Nabi Ismail tidak jadi disembelih, namun diangkat ke langit. Sebagaimana semua orang mengira, banyak orang mengira bahwa Nabi Ismail tidak disembelih namun diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang disembelih digantikan kambing. Enggak begitu ceritanya. Sekarang kalau Nabi Ismail saat itu diangkat ke langit, pertanyaan saya, kenapa bisa jadi nabi? Kan kita sebut Nabi Ismail, dia membawa risalah nanti di zaman kemudian.
Sehingga Nabi Ismail beneran dewasa nanti. Dia tumbuh dewasa. Banyak kisah lain tentang dengan kasus istrinya dan lain-lain. Berarti Nabi Ismail tidak jadi disembelih, tapi digantikan dengan hewan kurban. Dari momen itulah Allah Subhanahu wa taala abadikan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tarakna." Kita tinggalkan kisah ini untuk orang-orang di akhir zaman nanti. Berarti kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mengenang kejadian ini dan kita semua berkorban. Hari ini pengorbanan kita ringan. Kita tidak menyembelih anak kita. Kita harus menyembelih hewan yang bisa kita beli dengan harta kita, semampu yang bisa kita lakukan. Artinya lebih ringan pengorbanan kita dibandingkan kasus itu dilanjutkan. Bayangkan kalau saat itu eksekusinya jadi dan tidak diganti dengan domba, tidak diganti dengan kambing. Maka sampai dengan hari ini syariat kurban berarti menyembelih apa? Wallahiyazubillah. Dan itu nggak mungkin. Dan itu nggak mungkin terjadi. Islam ini agama rahmah, sehingga syariat ini sudah digantikan dengan kambing. Allah SWT gantikan. Sehingga syariat ini dibawa dan Allah tinggalkan jejaknya sampai sekarang. Di akhir Allah puji Nabi Ibrahim dengan banyak sekali balasan. Setelah wafadainahu bidzibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim. Selamatan bagi Ibrahim dunia akhirat sampai selesai ayatnya panjang. Terakhir Allah SWT mengatakan apa? Fabasyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin. Kami kabarkan dengan tambahan nikmat dengan lahirnya Ishaq. Berarti jelas kejadian saat posisi menyembelih adalah Nabi Ismail. Lahir Ishaq. Apa kata Allah SWT? Wa barakna alaihi wa ala Ishaq. Allah berkahi beliau Ibrahim dan Allah juga berkahi Nabi Ishaq. Sampai selesai Allah SWT mengatakan apa? Wa min dzurriyyatihi ma muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Nanti dari keturunan Ishaq ada keturunan yang soleh, ada keturunan juga yang tidak soleh. Kenapa demikian? Karena ternyata nanti Nabi Ishaq akan melahirkan keturunan itu Nabi Yakub. Dan Nabi Yakub nanti punya anak 12 yang kemudian hari orang-orang mengenalnya dengan Bani Israel. Dan Bani Israel adalah Bani Yakub. Jadi Israel adalah Yakub. Selama ini kita kenal Bani Israel itu adalah Bani Yakub yang 12. Keturunan dari 12 anak ini yang menjadi keturunan besar berikutnya. Makanya Allah sudah bilang dari keturunan Ishak nanti ada yang baik ada yang buruk. Memang begitu kejadiannya. Dia keturunannya memang baik, keturunan Nabi dia. Zuriyahnya Nabi ini, kurang Habib apa ini? Tapi nanti mungkin dia tidak baik juga. Dan Allah sudah bilang, zalimul li nafsihi mubin. Dia juga melakukan dosa dan nyata. Berarti kalau ada keturunan Nabi sekalipun, dia melakukan kemaksiatan dosa, ya sudah kita harus tahu dia juga manusia biasa. Tidak boleh kita lebih-lebihkan dengan alasan dia itu keturunan Nabi, lalu dia tidak pernah berdosa, nggak mungkin. Ya, makanya hal-hal seperti ini kita harus pahami. Nah ini kaidah sampai terakhir ini, saya pengen tadabur kita adalah bahwa hidup ini bukan cuma urusan perasaan kita saja. Tapi urusan ini adalah urusan keimanan kita. Kalau hidup pakai perasaan, maka kita tidak bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hidup itu harus pakai iman. Dan iman harus dikedepankan daripada perasaan. Kenapa? Karena keimanan kita lah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala memberikan kita alur hidup. Itu kadang-kadang cara Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik versi kita. Maka teman-teman sekalian, soal apa-apa yang pergi dari hidup kita jangan dijadikan sebagai bentuk akhir dari hidup kita. Kita harus tetap melanjutkan hidup. Saya selalu sampaikan bahwa jangan sampai gara-gara ada satu orang yang mati, kita mematikan perasaan orang-orang yang hidup. Orang-orang hidup harus juga tetap kita jalankan lagi. Kita tetap jalani kehidupan kita. Dan kita harus tetap melanjutkan hidup kita. Kadang-kala ada misalnya istri kehilangan suaminya, lalu dia katakan sudah habis hidup saya. Itu terlalu berlebihan. Tadi kita katakan, ahbib am syi'ta. Kamu mencintai siapapun, tapi kamu harus ingat kamu akan berpisah dengan dia. Kamu sayangi anak, kamu juga harus tahu kamu akan berpisah dengan dia. Katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terakhir, ada satu hadis. Ini keluar dari pembahasan kita. Yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nabi SAW menyampaikan Allah Subhanahu wa taala tatkala melihat ada malaikat yang mencabut nyawa anak dari seorang hambanya. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat. Wahai para malaikat, aqabattum walada abdi? Apakah engkau mencabut nyawa anak dari hambaku? Lalu kata malaikat, na'am, iya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, aqabattum thamarata fuadihi? Apakah kamu mencabut buah hatinya? Lihat. Apakah kamu mengambil buah hati yang sangat ia sayanginya? Lalu kata malaikat, na'am, iya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, fama qala abdi? Lalu apa yang dikatakan oleh hambaku itu? Para malaikat menjawab, hamidaka wastarja'. Hambamu ketika dipanggil, dicabut nyawa anaknya, buah hati yang paling ia sayang, dia katakan apa? Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, maka bangunkanlah baginya rumah di surga dan berikanlah nama Baitul Hamdi, rumah pujian. Sehingga orang tua ini karena dia mensyukuri segala nikmat, segala kejadian dalam hidupnya, lalu dia beristirja kepada Allah, maka dia diberikan rumah pujian, Baitul Hamdi, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kasus-kasus seperti ini bisa kita refleksikan ke dalam banyaknya kasus hidup di dalam hidup kita. Jangan sampai kita terlena dari dua cinta ini. Ada Allah yang harus lebih kita cintai, dan berikutnya baru orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita boleh urutkan, yang pertama cinta kita hanya untuk Allah, kedua untuk Rasulnya, ketiga untuk manusia. Yang pertama harus kita cintai adalah ibu kita sendiri. Berikutnya barulah bapak kita, berikutnya baru pasangan kita, berikutnya baru anak kita, dan seterusnya. Saya kalau ditanya, ini pertanyaan mungkin berat bagi banyak orang. Kamu lebih cinta istri kamu atau anak kamu? Nah, jawabnya gimana itu? Kamu lebih cinta anak atau istri? Kalau saya jawab dengan tegas, saya lebih cinta istri saya. Karena anak saya hadir, karena kecintaan saya kepada istri saya ini. Jadi dalam masalah seperti ini, kita harus tahu bahwa urutan cinta itu, walaupun kita sangat cinta kepada anak, kita harus tahu siapa yang lebih kita cintai dahulu. Tapi dalam masalah cinta kita kepada istri dan ibu, tahu kan tadi urutannya? Kita lebih mencintai ibu kita. Maka itu yang harus kita praktekkan. Kalau cinta kita berdasarkan kadar-kadar yang sudah disebutkan, kita tidak akan kecewa, mereka kembali kepada Allah. Seperti tukang parkir yang tidak pernah marah-marah ketika mobil yang dikoleksinya pergi satu persatu. Cuma minta 2.000 aja. Ya. Cuma dia minta 2.000. Nah begitulah cara. Ustadz, tukang parkir kan kenapa dia gak sedih? Karena bukan punya dia. Pertanyaannya, emang mobil kita punya kita? Rumah kita punya kita? Anak kita punya kita? Itu punya Allah, bukan punya kita. Sehingga harusnya perasaan yang sama kita lakukan sebagaimana tukang parkir. Bedanya kita tidak minta 2.000. Ya, itu yang mungkin bisa kita bahas dari takdir dua cinta itu. Setelah ini sesi tanya jawab, kami persilakan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Masya Allah, saya baru lihat ternyata sampai keluar ballroom. Alhamdulillah, sesi ini akan masuk ke sesi tanya jawab karena waktunya sedikit lagi kita akan sholat asar berjamaah, maka akan dibuka untuk 3 orang penanya, dicampur dari ikhwan dan juga akhwat. Boleh angkat tangannya? 1. Yang perempuan boleh turun tangan dulu. Masih boleh turun tangan, Mas boleh 1 ya. Yang cewek 2 boleh turun tangan dulu, sabar. Saya hitung 1, 2, 3. Kakak 1 sama yang di tengah 1 ya. Baik, boleh dibantu kakak panitia? Boleh dari Ikhwan dulu. Nanti boleh berdiri dan disebutkan namanya ya. Untuk para jamaah yang memang wudunya sudah batal, boleh sambil wudu. Nanti kita akan sholat berjamaah di sini dan nanti baru dilanjut untuk makan bersama. Silakan. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, nama saya Rio Febrianto. Ini mungkin ketiga kali ya saya di sini. Yang pertama, Ustadz, bagaimana kita sebagai manusia, ya mungkin saya lah yang kurang soleh ini. Tadi merelakan takdir Allah, terutama takdir yang mungkin menurut kita getir atau tidak sesuai dengan apa kita harapkan. Oke, jadi bagaimana kita sebagai manusia saat menerima itu langsung, misalnya kayak kita kehilangan ibu kita tiba-tiba atau orang tua yang kita sayangi, atau mungkin seperti kita punya motor dan kita memang bekerja dengan motor itu. Tahapan apa yang kita sebagai manusia itu harus lakukan? Karena yang saya lihat ada beberapa, ada yang langsung mungkin eskapismenya ke, mohon maaf sekali lagi, ke merokok secara berlebihan, alkohol secara berlebihan. Tapi bagaimana saat itu berlangsung benar-benar pagi hari kena gitu,
apa tahapan kita sebagai manusia supaya kita tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu sih. Baik, barakallahu fiik. Yang kosong isi aja, maju. Maju, enggak apa-apa, yang kosong isi aja. Jangan lihat tasnya, maju aja. Biarin maju ke saf, kasihan yang di depan. Biarin yang wudu aja enggak apa-apa, maju enggak apa-apa. Yang kosong isi, laki-laki juga begitu. Biarin yang tadi ke kamar mandi, biarin kamar mandi, maju aja, isi safnya. Jangan biarkan syaitan duduk di majelis kita. Enggak ada syaitan aja orang enggak kuat di majelis ini. Apalagi ada celah untuk syaitan. Maju, isi aja, maju ke depan. Yang di luar kasihan juga. Kasihan yang di luar, ada orang antri di depan, ya berdiri, dia duduk juga kasihan. Biarkan mereka mendapatkan kenikmatan. Tafassahu wa tawassa'u. Kasih tempat dulu buat. Enggak apa-apa teman-teman yang kamar mandi, enggak apa-apa. Barangnya jagain. Itu barang saudara kita. Ya. Jagain barangnya, orangnya biarin wudu dulu. Baik, saya akan jawab pertanyaannya berkaitan dengan bagaimana tahapan saat kita bertemu atau menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang mungkin sangat menyakitkan dalam hidup kita atau sangat menyedihkan. Sebenarnya tahapan yang pertama harus ada dalam diri kita adalah tauhid. Bagaimana kita tahu setiap dari kita semua ini adalah milik Allah dan akan kembali pulang kepada pemiliknya, itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika barang kita hilang atau sesuatu kita pergi dari kita, yang paling kita cintai, paling kita sayangi, pergi dari kita, katakan ini adalah milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya Allah berfirman apa? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang ketika ditimpa dengan musibah dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ulaika alaihim shalawatun min rabbihim. Ini dapat salawat dari Allah Subhanahu wa taala, doa yang baik. Ini berarti orang-orang ini mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala akibat dia sudah mengatakan ini bukan milik saya. Maka tahapan yang pertama, antum harus tahu ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, boleh saya sedih dulu? Boleh, itu fitrah tadi saya katakan. Kita semua akan sedih dalam tahapan-tahapan tertentu. Butuh berapa hari Ustaz sebagai seorang mukmin yang seperti saya tidak soleh ini? Saya tidak soleh, bagaimana tahapannya? Apakah sehari langsung pulih lagi? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Sesoleh-solehnya orang adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau pun punya amul huzn, tahun kesedihan. 1 tahun penuh Nabi SAW dalam keadaan sedih karena ditinggal orang yang paling ia cintai. Artinya apa? Mungkin kita butuh waktu yang sangat panjang, namun kita harus tetap katakan ini semua takdir Allah dan Allah menakdirkan yang terbaik buat kita. Al khairu khiratullah, terbaik pilihan Allah SWT. Itu terus yang diulang tatkala kita sedih. Tatkala saya posisinya sama, misalnya saat itu merasa kehilangan. Yang saya lakukan saat itu cuma mengatakan, ya Allah maafkan kalau saya sampai dengan hari ini masih merasa memiliki itu punya saya. Padahal itu punyamu ya Allah. Tapi maafkan saya kalau beberapa hari ke depan saya masih merasa itu punya saya. Sehingga saya masih sakit hati rasanya. Itu biasa, itu manusia. Tapi kita harus katakan ini milik Allah dan minta solusi kepada Allah SWT agar kita semua bisa kuat menghadapinya. Beberapa hari panjang kita nangis, kita sedih dan seterusnya itu manusiawi. Asalkan kita tidak terlalu bablas sehingga kita benci kepada Allah SWT karena kejadian tersebut. Kan lucu ya, sebenarnya itu bukan punya kita, diambil sama yang punya terus kita benci. Itu bukan punya kita. Maka katakan kepada kita, itu bukan punya kita gitu. Itu milik Allah Subhanahu wa taala dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di momen seperti ini tahapan yang pertama harus ada tauhid dalam hati kita. Sedih boleh, tapi tauhid nomor 1. Cinta kita kepada Allah adalah yang pertama. Jadi yang menguatkan kita di momen seperti ini adalah tauhid kita. Itu yang pertama. Karena saya rasa kalau bukan karena Allah memberikan tauhid ke dalam diri saya pribadi saat itu, mungkin saya akan sangat marah pada diri saya sendiri hari itu. Belum tahu kejadiannya. Anak saya meninggal pada saat saya sedang ngisi kajian. Saya lagi ngisi kajian begini. Anak saya sakit, dibawa sama istri saya ke IGD segala macam. Saya lagi ngisi kajian. Ketika kejadian dia sudah masuk IGD, saya harus jalan pulang dari tempat kajian ke lokasi tersebut dan kemungkinan nggak akan dikejar. Ketika dalam perjalanan maksa pulang itu pun jamaah, saya tinggalkan, saya pergi langsung. Ketika di perjalanan sudah tidak ada. Maksud saya kalau saya harus marah, mungkin saya akan marah sama diri saya. Ngapain saya ngisi kajian? Ngapain saya harus hadir ceramah di depan teman-teman semua kalau tahu anak saya bakal pulang? Maka yang seperti ini mungkin kita bisa kecewa sama diri kita sendiri. Mungkin setelah itu saya nggak mau ngisi kajian lagi karena saya trauma misalnya. Saya nggak mau ngisi kajian lagi karena setelah saya pergi kajian saya kehilangan anak saya. Kalau saya katakan begitu berarti saya benci kepada Allah. Allah SWT sudah takdirkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara cara juga tahapannya adalah berdoa, Mas. Berdoa kepada Allah SWT agar Allah berikan kita kekuatan. Kita ini lemah. Kita minta kekuatan kepada Allah SWT agar Allah kuatkan, agar Allah buat kita tegar berdiri untuk melanjutkan kehidupan meskipun harus kehilangan yang paling kita cintai dalam hidup ini. Hari itu saya cuma bilang sama diri saya, ya Allah,
buat saya tegar sampai anak saya dimakamkan. Karena saya harus ngurus dia sampai selesai. Saya harus mandikan dia, saya harus kafani dia, saya harus kuburkan dia sampai selesai, saya yang urus semuanya. Kalau saya saat itu tidak terima, apakah semua itu bisa selesai? Maka tidak bisa selesai. Saya katakan, ya Allah kuatkan saya sampai semua selesai. Betul, Allah kuatkan saya sampai selesai. Saya enggak nangis sampai akhir. Ketika ditutup tanah semuanya, hancur saya. Nangis. Lepas semuanya. Ternyata Allah SWT kuatkan saya sampai detik sesuai yang saya minta. Kalau masnya minta kepada Allah, ya Allah kuatkan saya sampai sekarang berapa tahun kemudian, mungkin Allah kabulkan itu dengan waktu yang jauh lebih lama. Doa saya hari itu salah. Saya doanya cuma sampai selesai. Betul, hari itu saya hancur. Maka dalam masalah seperti ini kita meminta kepada Allah kekuatan. Yang ketiga, antara cara juga adalah palingkan pikiran kita kepada kesibukan-kesibukan kita yang lebih penting lainnya. Kehilangan itu nggak boleh dibuat larut. Kita harus fokus sama kita punya kesibukan lain, kita punya kewajiban lain harus kita selesaikan. Ini insya Allah tiga ini bisa membuat kita sadar bahwa hidup ini hanya soal menerima, mengikhlaskan dan merelakan. Itu semua berjalan hidup kita. Wallahu a'lam. Semoga Allah kuatkan dan Allah buat kita semua bisa ikhlas terhadap apa-apa yang Allah ambil. Nah, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mai dari Kalideres. Pertanyaan saya, Ustadz, kami ada pejuang garis 2 yang sedang belajar menerima takdir 2 cinta ini. Saya menikah udah 9 tahun. Mohon nasihat dan doanya. Amalan atau mindset apa yang harus kami tanamkan setiap hari agar pernikahan kami tetap merasa penuh, utuh, dan bahagia walau baru hidup berdua. Terima kasih. Sebelum saya jawab pertanyaannya, semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan para orang tua yang menanti kelahiran anaknya. Dan semoga segera Allah berikan pada waktu yang tepat. Saya katakan pada waktu yang tepat, dan yang paling tepat adalah versinya Allah Subhanahu wa taala. 1. Semua kehidupan kita sudah diatur oleh Allah sebelum kita diciptakan. Sehingga kalaupun dalam hidup kita tidak sama dengan hidup orang lain sekitaran kita, tidak sama porsinya dengan orang-orang sekitar kita, katakan semua ini telah tercatat untuk kita dan versi Allah yang terbaik. Itu 1. Makanya di antara rukun iman yang ke-6 adalah beriman kepada takdir, qadha dan qadar. Karena apa? Karena hidup ini akan berputar sekitaran takdir. Catat kata-kata saya. Kita akan dihadapkan oleh takdir, atau kita akan dihadapkan oleh 2 pilihan, tapi ingat tetap takdir yang akan menjadi keputusan. Kita akan diberikan banyak sekali pilihan, tapi tetap takdir yang menjadi keputusan akhirnya. Itu perjalanan hidup kita berputar seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, jalankan rumah tangganya tanpa sibuk mendengarkan omongan orang kanan dan kiri. Yang bikin para pejuang garis 2 itu sakit hati adalah karena omongan tetangga-tetangganya, omongan orang tuanya, omongan adik kakaknya. Sehingga omongan mereka yang membuat sakit hati. Tugas kita apa? Tutup telinga kita dari semua komentar orang, karena itu semua sebenarnya tidak menjadi tujuan hidup kita. Perempuan, ini nasihat dari saya. Sering-sering tutup telinga. Laki-laki sering-sering tutup mata. Ini 2 PR. Laki-laki susah nutup mata, makanya jelalatan. Perempuan susah tutup telinga, makanya banyak ekspektasi dan banyak overthinking. Tutup telinganya. Kita punya 2 tangan untuk menutup 2 telinga, pas jumlahnya. Maka tutup telinga kita. Jangan sibuk mendengarkan, ngurusin apa yang dikomentari oleh banyak orang. Kita katakan hidup ini jalannya masing-masing. Kalau kayak gitu caranya, semua orang akan berbeda. Ini usia 25 tahun, saya masih jomblo, yang ini udah punya anak 2. Mau sampai kapan kita bandingkan hidup kita dengan mereka? Maka kita katakan jangan dengarkan urusan orang lain. Ini peran bagi para suami, bagi para pasangan agar mereka saling menguatkan satu sama lain. Agar mereka menguatkan satu sama lain. Maka teman-teman sekalian, ini fungsi pasangan, saling menguatkan satu sama lain. Ya. Jadi suaminya juga sama, istrinya juga sama, saling menguatkan. Itu yang kedua. Maka jangan dengarkan kanan dan kiri. Ini tips dari saya juga, jangan buka-buka TikTok dan Instagram dulu.
Standar TikTok itu adab. Catat itu. Standar TikTok itu adab. Potong omongan saya silakan kirim ke istrinya. Standar TikTok itu adab teman-teman sekalian. Ketika dia punya standar sesuai standar TikTok itu adab buat dia. Itu nyiksa buat dia. Hidup ini tidak sesuai dengan standar mereka. Antum bisa tonton kajian standar sosmed di kajian milenial. Itu pembahasannya sudah jelas kita bahas. Ya, jadi jangan dengar kanan kiri. Yang ketiga, tips saya yang ketiga ini adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah dengan doa yang tadi kita baca, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Terus selain program hamil dari sisi ini, dari sisi itu, kita harus berdoa kepada Allah. Karena Allah itu yang memiliki mengatur seluruh urusan hidup kita. Sehingga punya anak atau tidak punya anak itu bukan urusan program hamil, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesubur apapun orang kalau Allah tidak takdirkan enggak punya anak. Atau dia tidak subur sekalipun, kalau Allah takdirkan punya anak, dia punya anak. Faktanya Maryam tidak butuh pasangan untuk Allah takdirkan punya anak. Alasannya apa? Alasannya supaya kita belajar bahwa punya anak itu bukan soal dua insan yang subur. Tapi ini soal keputusan Allah Subhanahu wa taala. Catat itu baik-baik. Selain doa juga, yang berikutnya adalah lanjutkan rumah tangganya dengan keharmonisan dengan pasangannya aja. Nikmati pacarannya. Ini nasihat saya, nikmati pacarannya. Jangan jadikan anak sebagai penghalang untuk menikmati romantis sebagai pasangan yang halal. Kadangkala cara Allah agar menguatkan dua insan saling jatuh cinta lebih erat adalah dengan tidak diberikan keturunan terlebih dahulu. Biar dia senang dulu dengan dua insan yang saling jatuh cinta ini. Sehingga dia bisa sama-sama menikmati masa itu. Yang terakhir, punya anak dan tidak punya anak, hisabnya tetap masing-masing. Lagi pula tidak punya anak bukan berarti tidak bisa masuk surga. Lagi pula punya anak bukan berarti tiket langsung masuk surga. Enggak. Bahkan orang yang punya anak ada kemungkinan masuk neraka gara-gara gagal mendidik anaknya. Maka sudah, jalani hidup sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ingat, hafalkan satu kalimat ini. Al khairu khiratullah. Yang terbaik itu pilihan Allah. Tempel itu. Saat kita sedih katakan yang terbaik itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Semoga di sini yang masih berjuang ingin punya keturunan, Allah berikan keturunan yang saleh salehah di waktu yang tepat. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya sampai kita mati, semoga Allah berikan kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Aulia. Izin bertanya Ustadz, bagaimana kita membedakan antara cinta yang memang itu takdir baik dari Allah dengan cinta yang itu hanya menjadi ujian bagi kita? Karena kadang hati kita merasa ini itu takdir kayak gitu. Gitu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan akhir bukan Kak Meli? Pertanyaan terakhir ya? Ujian ini, ujian akhir. Pertanyaan susah jawabannya. Kalau saya tahu jawabannya, mungkin saya nggak akan nangis gitu. Kalau saya tahu jawabannya, mungkin saya tidak akan sakit hati. Sehingga, lihat, kapan kita tahu ini cinta, ini memang betulan nikmat, atau ini cinta, ini ujian. Sehingga kita bisa kasih porsi sesuai kalau kita udah tahu itu. Kadang-kadang Allah ngasih taunya dengan cara kejadiannya dulu. Makanya seorang hamba itu dapat ibrah. Kenapa disebut ibrah? Karena dia harus melewati fase yang panjang dia baru dapat itu. Maka kenapa disebut ibrah? Ya, kita harus lewat dulu jalan tersebut kayak jembatan itu disebut ibrah. Kita lewati jembatan itu baru kita akan dapat ke tempat tersebut. Kadang-kala kita baru tahu cinta itu ujian ketika kita sudah bersama dia puluhan tahun. Baru ternyata kita tahu dia ujian dalam hidup kita. Memang begitu. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Selesai. Allah menciptakan kehidupan kematian itu sebenarnya intinya sama, ujian. Sehingga kita nggak pernah tahu kapan cinta itu ujian, kapan cinta itu bukan ujian. Yang pasti semuanya akan menjadi ujian bagi kita, namun waktu dan caranya saja yang berbeda-beda. Saya selalu membahasakan bahwa di antara manifestasi cinta Allah Subhanahu wa taala itu diwujudkan dengan ujian-ujiannya. Dan memang itu yang disebutkan oleh Nabi, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau mencintai suatu kaum, Allah akan selalu uji dia.
Dari awal sampai akhir Allah akan menguji dia. Sehingga itulah cara Allah Subhanahu wa taala dalam mencintai hambanya. Selama Allah masih nguji, Allah masih cinta sama kita. Jadi sampai sekarang kita nggak akan pernah tahu. Ini cinta yang jujur, cinta yang nikmat, atau cinta yang ujian, kita nggak akan tahu. Sampai pada akhirnya kita diberikan soal itu oleh Allah dari kejadian-kejadian. Makanya manusia itu learning by doing. Dia akan belajar sambil dia menjalankannya. Maka jalankan saja, kita akan dapat banyak pelajaran itu di dalam perjalanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Pokoknya ketika lagi banyak masalah, refleksikan pada orang-orang yang juga pernah punya masalah itu. Supaya kita bisa menghadapinya dengan baik. Ustadz, kalau gitu bisa nggak kita menghindari masalah tersebut? Jawabannya bisa, tapi menghindar pun ada masalah lain di tempat yang lain. Masalah itu diciptakan untuk dihadapi. Bukan untuk kita carikan sarana yang lainnya, bukan. Kita harus hadapi masalah tersebut. Ya, makanya kita harus hadapi masalah sampai titik penghabisan. Makanya baru seseorang dikatakan sabar sampai dia mengeluarkan seluruh kemampuan dia untuk menghadapi ujian itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kayak masih cukup satu lagi. Masih ada waktu nggak? Asar jam berapa? Satu tuh dari Ikhwan. Yang di luar ada yang mau tanya nggak? Saya jawab pertanyaan antum. Tapi saya mau tanya, yang di luar ada yang mau tanya nggak? Kalau di luar ada yang mau tanya, kita kasih satu. Ada nggak? Mohon maaf, ini yang di luar kedengaran suara Ustadz dengan jelas? Kedengaran. Di luar nggak ada yang mau tanya? Alhamdulillah. Ikhwan aja ya. Ya, silakan. Boleh. Ada lagi yang mau tanya, Ikhwan? Boleh angkat tangannya? Tafadhol. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah Ustadz, izin bertanya, saya Rafiq. Tadi kan disampaikan bahwa di mukadimah dakwah bahwa sesungguhnya yang jelas itu yang haram telah jelas, begitu pula yang halal, dan diantaranya ada yang syubhat. Nah, berkaitan juga terkait permasalahan percintaan ini Ustadz. Kalau kami ini para pemuda kan sebenarnya udah jelas terkait hukumnya suatu pacaran itu Ustadz. Udah jelas sebenarnya hukumnya suatu pacaran itu. Cuma banyak sekali yang menyangkal itu. Bahkan tadi justru hebatnya orang sekarang itu, hebat dalam konteks ya Ustadz, dia tidak ada pacaran, tapi kalau istilah sekarang adalah HTS, hubungan tanpa status gitu Ustadz. Nah, itu bagaimana tipsnya Ustadz bagi kami agar bisa istilahnya mengajak tanpa konteks menjudgment dia, agar juga kita juga tetap dalam berlingkup untuk menjaga diri kita terhadap segala hal yang syubhat ataupun yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, sehingga HTS itu tadi bukan menjadi hubungan tanpa status tapi hubungan yang terikat syariat gitu Ustadz. Mungkin itu dari saya yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai generasi yang kalau dinasihati itu harus selalu dirangkul, tapi tidak mau dipukul. Karena antum itu generasi-generasi yang kalau dinasihati harus lembut, harus terima, harus didengerin, harus ini, baru mau terima. Padahal ada kalanya nasihat itu datang dari pukulan. Ketika kita dipukul, itu nasihat buat kita. Dan ketika kita jatuh, lalu baret, lalu ada luka, itu justru nasihat terbaik buat kita. Gak mesti nasihat itu harus selalu dirangkul. Tadi misalnya, gimana caranya agar kita menasihati tanpa judge, biarin judge dia, pacaran haram kalau belum nikah, selesai. Pacaran sebelum nikah itu haram, wahai yang punya pacar. HTS juga sama haram. TTM juga haram. Apa lagi? Jangan selingkuh bahas. HTS haram, TTM haram. Ya. Pacaran juga haram kalau belum nikah. Pacaran yang halal adalah pacaran setelah akad nikah. Kalau belum akad nikah, maka jangan pacaran. Orang sekarang mah nggak pakai istilah itu. Kita memang nggak ada ikatan status Ustadz, nggak pacaran, tapi kita saling jaga satu sama lain. Biarin jaga tugas malaikat, masih ikut campur. Gak usah ngambil job desk malaikat. Itu memang sudah tugasnya malaikat menjaga kita, mengawasi kita. Saya itu pacaran sama dia itu supaya saya menjaga dia Ustadz agar dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Justru Anda lah yang membuat dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pacaran sama dia itu Ustadz agar dia taat kepada Allah. Saya ajak dia kajian, saya bangun dia qiyamul lail. Justru Anda lah syaitan bagi dia. Maka sekarang yang datang ke sini sama pacarnya, mau saya yang putusin atau saya yang nikahin?
Ini saksi banyak ini. MC nikah ada. Ngisi khutbah nikah bisa. Jadi penghulu sekalian boleh. Sekarang mau gimana? Kalau belum siap untuk nikah, jangan pacaran. Disuruh nikah, nggak punya modal, nggak punya duit Ustadz, belum punya apa-apa. Ngapain pacaran? Ya. Ustadz kok kasar ngomongnya? Tidak lemah lembut. Kan dai itu harus lemah lembut Ustadz. Ya. Kalau antum ketemu Abu Bakar, boleh ngomong gitu. Tapi kalau ketemu Umar, habis antum. Karena dalam sejarah Islam, bukan hanya ada Abu Bakar dengan karakternya, ada juga Umar bin Khattab. Dan ini harus balance antara orang yang memberikan nasihat dengan lembut dengan orang yang memberikan nasihat to the point. Kadang-kala anak-anak muda zaman sekarang itu, saya tadi ngomong sebelum acara ini, saya bilang anak-anak sekarang itu caranya tidak mesti harus dirangkul, kadang-kala harus dipukul baru sadar. Dan Islam mengajarkan itu juga. Artinya dalam masalah pacaran, daripada kita capek-capek nasihatin pacaran haram, dia nggak akan terima hukumnya. Langsung kita bilang, kamu mau putus atau mau saya bilang ke KUA buat nikah hari ini, gitu aja. Simple. Kan saya berkali-kali di kajian milenial buka jasa ngomong putus ke pacar. Siapa sini yang mau saya tolongin? Sini VN WA-nya, putus gitu. Mau saya tolongin sini. Ngantri setelah ini. Saya bilang ke pacarnya, putus gitu. Apa susahnya? Kita hidup sendirian aja pusing teman-teman sekalian. Ini orang gak siap nikah, gak punya modal, gak punya pekerjaan, gak punya apa-apa. Sibuk pacaran. Gara-gara pacaran lo orang judol. Gara-gara pacaran lo orang pinjol. Gara-gara pacaran dan seterusnya. Jadi gara-gara pacaran pintu-pintu kemaksiatan terbuka. Oleh karenanya Allah memang tidak mengharamkan pacaran dengan teks yang tegas. Tapi Allah sindir dengan konteks. Wala taqrabuz zina, itu konteks namanya. Memang bukan teks haram pacaran. Tapi jangan mendekati zina sama dengan dekat aja gak boleh. Apalagi sampai zina. Kalau konteksnya langsung wala tuzni, jangan zina. Tapi Allah bilangnya wala taqrabuz zina, jangan kalian berzina, jangan kalian mendekati zina. Sehingga segala pintu akses harus ditutup. Saya paling gak suka orang, oke lah dia gak terima pacaran itu haram karena ada ustadz, ada kiai, ada yang bilang itu boleh. Tapi jangan bawa-bawa dalil sebagai pembenarannya. Karena tidak ada satupun dalil yang membolehkan hubungan yang haram sebelum menikah. Makanya ketika ada bunyi wastahlaltum furujahunna bikalimatillah, itu berarti halal lah perempuan itu bagi kamu ketika sudah akad. Kalau belum, haram, mau apapun alasannya. Saya pacaran belum pernah pegangan kok Ustadz. Kamu harus pegangan kepada iman dan takwa kamu. Pegang iman dan takwa kamu. Saya selama pacaran tidak pernah ketemuan kok Ustadz, cuma di WA saja. Kata Nabi, perasaan juga bisa berzina. Ustadz, saya pacaran itu dalam rangka ta'aruf, sebentar lagi kita mau nikah. Kapan? 1 bulan lagi, putusin. Bulan depan kamu lamar dia. Selesai. Ustadz, saya itu sebenarnya tembak dia jadi pacar supaya nanti saya nikahin dia. Kapan kamu mau nikahin dia? Tahun depan Ustadz. Ya udah putusin. Tahun yang akan datang kamu udah siap, langsung temui dia. Nanti keburu diambil orang, siapa suruh? Siapa suruh? Ya. Makanya dalam masalah seperti ini, sudah jalani hidup saja. Ini laki-laki di sini yang punya pacar, putuskan pacarnya. Perempuan yang di sini punya pacar juga, putuskan pacarnya. Kan putus itu ada di tangan laki-laki, itu talak. Kalau putusan enggak, ya elah. Kesel banget gitu loh bawaannya. Segala ya hukum Islam ini dibawa pada pacaran tuh segala gitu. Ustadz, kan laki-laki harus menafkahi, situ pacaran belum. Ya, harusnya laki-laki semua yang bayarin Ustadz. Kalau udah suami betul, ini baru pacar kok. Ustadz, putus itu di tangan laki-laki, ya Allah. Ini haram. Udah putus-putus selesai. Katakan aku tidak mau pacaran hukumnya haram. Kata siapa? Kata Ustadz Fikri. Mana buktinya? Sini saya kasih piannya. Haram gitu. Saya kurang tegas apa ngomong sama antum ini? Perusak generasi sekarang adalah pacaran. Gara-gara itu ada anak hamil di luar nikah. Gara-gara itu banyak hukum-hukum yang jadi terlanggar. Gara-gara pacaran. Banyak maqasid syariah yang terbatalkan gara-gara adanya pacaran. Putuskan pacaran antum hari ini. Karena tidak lemah lembut lagi, nggak perlu judge. Haram, kita katakan nggak boleh. Ya. Ustadz, kalau saya sudah nikah pacaran, itu baru halal. Itu baru halal. Silakan pacaran sama pasangan yang halal. Jangan lakukan itu pada yang belum haram bagi kamu. Catat ini. Kalau belum siap menjalankan hubungan dengan tanggung jawabnya, mendingan jalani hidup kamu sendiri. Dan tanggung jawab sama hidup kamu sendiri itu. Dibandingkan pengen sok-sokan tanggung jawab anak orang lain padahal dia belum siap. Saya selalu katakan kepada teman-teman yang mau nikah ada 2 hal faktor yang kamu kalau ada di 2 ini kamu boleh nikah. 1,
kamu sudah ada tekad untuk bekerja dan siap untuk bertanggung jawab. Satu. Kedua, kamu sudah siap menghadapi karakter orang yang berbeda sama kamu. Kalau belum siap, jangan. Jangan. Maka dalam masalah-masalah seperti ini udahlah, jangan FOMO. Nikah itu bukan FOMO. Nikah itu ibadah. Ibadah kan harus FOMO, Ustadz. Kata siapa? Gak semua ibadah kita harus FOMO dalam masalah ini. Tidak semua ibadah dikatakan harus FOMO. Fastabikul khairat, betul. Tapi dalam masalah FOMO gak boleh dibiarkan. Kita gak boleh takut gara-gara umur 30 belum nikah, umur 45 belum nikah dan seterusnya. Banyak para ulama mati dalam keadaan belum nikah, tapi mereka tidak diklaim sebagai jomblo, ngenes, enggak. Mereka dikenang sebagai ulama. Al-Imam Nawawi misalnya. Dan lain-lain, para ulama lain. Mereka dikenang dengan kualitas mereka, keilmuan mereka. Padahal mereka gak punya pasangan. Biasa aja. Mati dalam keadaan jomblo pun kalau masuk surga dapat bidadari. Perempuan jomblo mati, insya Allah di sana juga dapat bidadara. Dapat juga pasangannya, dapat juga. Ustadz, laki-laki atau perempuan? Jangan ditanya, pasangan kita jelas. Sumber kenikmatan itu yang Allah berikan. Gak usah ditanya, Ustadz kan cuma bidadari doang, laki-lakinya gak ada. Kata siapa? Allah menyiapkan nikmat bagi semua hambanya yang masuk ke dalam surga. Bahkan mendapatkan pasangan di surga jauh lebih nikmat dibandingkan mendapatkan pasangan di dunia. Nah, itu saya tadi baru motivasi para jomblo aja, biar semangat hidupnya gitu. Ya walaupun nikah kan gitu. Walaupun nikah ya masyaallah syabab. Kalau misalnya ada kesempatan dan punya kemampuan maka menikahlah. Kalau tidak ya sudah. Jadi yang pacaran angkat tangan. Hah? Gak ada yang ngaku? Oke. Maka yang seperti kasus-kasus seperti ini pulang dari kajian putusin pacarnya. Siap? Yang laki-laki punya pacar putusin pacarnya siap? Kayak punya pacar aja kenceng banget bunyinya. Astagfirullahaladzim. Itu yang ngomong kenceng gak punya pacar tuh. Karena kalau punya pelan, apalagi ada pacarnya. Yang perempuan, kalau di sini punya pacar, siap putusin pacarnya? Ya ngomong udah punya suami nih. Saya nggak mau ketemu lagi di Surat Cinta series 3 masih ada yang pacaran datang ke kajian milenial. Ya, nggak boleh. Saya nggak nerima di kajian ini ada orang datang bawa pacarnya. Ustadz kan ini syiar dakwah apa? Pulang. Dalam masalah-masalah seperti ini Ustadz harus tegas. Yang halal halal, yang haram haram. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi di Surat Cinta series episode ketiga insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang sakit hati mohon dimaafkan. Kalau ada manfaatnya silakan diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.